sih? Oke. Nah, mungkin apa beda buku mungkin beda definisi ya. Jadi beda buku, beda definisi gitu. Tapi intinya bahwa itu adalah bicara pada perilaku konsumen ya. Jadi kan perilakunya ada dua gitu kan. Ada perilaku perusahaan, oke. Ada perilaku konsumen gitu ya. eh, ada yang langsung ke pembelian gitu kan, ada langsung ke pembelian gitu. Jadi perilakunya itu adalah perilaku membeli gitu. Maka di dalam definisi pertama itu bicara pada individual ya kan, yang membeli gitu ya, yang membeli. Nah, itu. Udah putus di situ dia gitu. Tapi ada yang melebar gitu kan, ada melebar. Jadi bukan sekedar sekedar membeli gitu, perilaku itu kan. Jadi perilaku itu memilih. Nah, kan itu juga perilaku dia kan memilih gitu. Buy ya memang gitu kan. Use kan gitu kan menggunakan. Ya perilaku juga gitu. Atau dispose gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dispose itu mungkin yang paling menarik dulu adalah baby diapers gitu kan. Baby diapers yang punya apa Unilever ya kan. Jadi baby diapers dulu orang ke buang yang dibuang itu yang di dalamnya aja, oke. Yang di luar tidak dibuang gitu. Karena masih relatif ya harganya begitu ya kan gitu kan zaman itu gitu. Jadi maka si ibu-ibu ya yang babies itu yang di dalamnya itu dibuang, kapasnya itu kemudian diganti dengan yang baru. Nah terlalu ribet kan akhirnya gitu. Jadi dalam marketing itu memang salah satu temuan yang besar adalah convenience, kenyamanan gitu. Jadi segala sesuatunya dibikin nyaman orang sekarang ini. Nah, bagaimana definisi nyaman itu saja kan gitu kan? Bukan nyaman itu dalam bentuk misalnya apa pakai AC kan gitu kan salah satunya gitu kan. Tapi ada hal-hal yang lain. Nah, itu maka diteliti sama dia Jerky. Maka dia bikin yang apa konsep production itu dia. Jadi bagaimana harga itu murah gitu. Dia bikin mass production gitu. Jadi sekarang dispose orang sekali pakai gitu udah buang gitu kan itu. Jadi disposal mungkin hampir beberapa produk kita lihat kan sekali pakai itu dia dispose gitu ya. Jadi bisa ke sana gitu kan. Jadi bukan membeli saja, oke, membeli saja tapi apa dia juga dispose gitu. Tapi ada juga yang misalnya adzan gitu kan. Adzan awal dia bukan membeli gitu kan. Bapaknya putus ya? Halo? Iya, putus ya. Iya, nge-lag nih. Putus, Mas. Iya. Jadi kalau adzan itu bilang dia mulai dari awal-awal dia, awal-awal apa karangan dia itu dia bicara pada purchase intention, baru minat aja gitu kan, baru minat gitu. Jika akhirnya banyak juga yang bukan mengkritik ya buat apa meneliti itu kira-kira gitu kan? Kenapa tidak itu ya kan? Kenapa tidak apa sampai ke sana gitu kan? Tidak sampai. Kenapa harus minat aja yang diteliti gitu? Padahal kita ini dalam berbisnis tuh orang tuh membeli gitu kan, bukan sekedar minat gitu. Jadi akhirnya si agen mengembangkan purchase apa dia behavior ya, behavior dia. Jadi bukan purchase intention tapi behavior gitu. Nah, behaviornya tetap dikembangkan juga gitu kan. Jadi behavior orang itu bukan sekedar membeli gitu kan. Behavior itu loyalitas behavior juga gitu kan. Nah, jadi perlu untuk diteliti itu. Atau misalnya kepuasan itu juga termasuk dia. Atau ada yang menyebutkannya post purchase gitu. Jadi setelah dia membeli, perlu juga kita lihat gitu ya kan. Jadi perilaku seperti itu apa perlu dikaji juga gitu. Nah, jadi pada intinya kebanyakan itu lebih pada purchase behavior itu ya, karena itu sifatnya tangible gitu ya. Buat apa kita melakukan sesuatu itu, tapi tidak ada pembelian sama sekali gitu. Oke, itu yang barangkali kita tidak ada detail pada definisi. Kita sekedar menggambarkan saja seperti itu ya. Nah, pertanyaan saja gitu kan, mengapa kita perlu untuk mempelajari consumer behavior ini kira-kira begitu. Saya panggil aja beberapa orang. Saya minta pertama adalah Mutia, tua kelas.
Pak, Ya, silakan. Kenapa sih perlu mempelajari consumer behavior itu sendiri gitu? supaya kita tahu kebutuhan mereka apa. Oke, Eh, jadi kita lihat Tuhan ya, ya Pak. kebutuhan. Nah, baik. Berikut Pak Berman, apalagi kira-kira selain dari yang disebutkan Mutia tadi? Supaya kita mengetahui harga yang pas untuk mereka gitu, Pak. Ya, kebutuhan, oke, masuknya udah barangkali produk ya, harga, oke, baik gitu ya. Barangkali lebih kepada kebutuhan terhadap produk, kemudian berapa harga yang dia inginkan gitu kan. Oke, baik. Pak Sayuti? Mungkin untuk ini Pak, meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, baik. Jadi masih kebutuhan juga kan gitu kan, masih berkaitan Oh, iya. kebutuhan juga ya kan gitu kan. Kebutuhan, tapi bicara pada bukan produk apanya, tapi bagaimana kualitas yang harus dikejar oleh mereka. Oke, apakah kita perlu bikin varian-varian produk gitu kan sehingga kualitasnya satu dengan yang lain berbeda. Baik, Pak Jeffrey, selain daripada itu apa lagi? Menciptakan experience yang baik, Pak. Oke, menciptakan experience baik maksudnya apa? Ya, jadi kalau dia beli, itu bisa merasakan experience penggunaan Oke, yang baik baik. gitu. Ada Misalnya makanan gitu ya, Pak. bagus ya. Baik, tapi masih masih ada hubungannya dengan kebutuhan juga kan gitu kan? Jadi ada Mhm. kebutuhan terhadap produk, ada kebutuhan terhadap jasanya kan gitu kan? Ada produk. Oke, baik. Kita balik lebih berkutat pada apa kebutuhan masih. Nah, selain daripada kebutuhan apa lagi kira? Pak Ali? Ini mungkin ya Pak Musin untuk menciptakan produk yang tepat buat customer itu, Pak. Ya Ya sebetulnya produk masih itu tadi. dari Nah, produk produk sudah ya. ada. Ya, kebutuhan terhadap produk gitu. Kalau Kebutuhan brand yang mahal, Pak, Musin, silakan. Nah, silakan ada yang nyebut tadi. Lisdianto, Pak. Kalau Ya, silakan. menciptakan brand yang mahal gitu, Pak. Oke, jadi kita bicara pada apa kebutuhan lebih kepada core produknya ya kan, core produknya Hmm. gitu kan. Tapi kan di satu sisi kadang-kadang ada yang namanya augmented ya kan, ada di luar daripada yang core-nya gitu ya. Nah, sehingga kenapa orang melakukan misalnya katakanlah melakukan franchising gitu kan. Oke, dia brandnya itu menggunakan brand luar gitu, franchise gitu. Kenapa? Karena brand luar dianggap apa apa lebih lebih elegan dan seterusnya gitu. Oke, baik, masih kita bisa terima gitu kan. Tapi masih berputar di sana gitu. Ada lagi nggak kira-kira gitu? Ini Promosi. Pak, izin Pak Silakan Pak Firdaus. menambahkan. eh jadi mengembangkan produk itu sesuai dengan keinginan customer juga Pak. Jadi kan yang tersedia di lapangan itu atau di pasar itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi masih ada gap nih. Keinginan customer untuk dipuaskan itu Oke, baik. sejauh Jadi apa? ada needs dan ada wants ya kan gitu kan? Ya Pak. Jadi ada kebutuhan dan ada keinginan gitu kan. Nah, semuanya kebutuh makan gitu, tapi ada butuh makan yang di tempat-tempat yang remang-remang gitu kan. Ada yang butuh makan di warteg gitu ya. Oke, baik. Saya kira jadi harus kita pisah antara needs dan wants sehingga kita marketing is created-nya kemana gitu kan. Marketing is created-nya mana. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ya kan apa pengaruh informasi teknologi bisa nggak merubah perilaku orang ya? Pengaruh informasi teknologi ini bisa apa berpengaruh terhadap apa perilaku orang nggak dalam membeli ya, Pak Sarifudin? Ya Pak, mohon maaf Pak, tadi sedang ada WA terusan. Oke, Beri oke, ulang Pak. Pak. Oke, jadi kita bicara pada tadi kan ada apa? Bicara kebutuhan, bicara pada keinginan, bicara pada pengembangan produk ya teman-teman tadi sudah bagus semua saya kira. Nah sekarang saya bertanya secara khusus gitu, dengan adanya perkembangan teknologi apa informasi ini, apakah berpengaruh juga terhadap perilaku konsumen ya? Betul Pak, sangat berpengaruh Pak. Apalagi sekarang Bagaimana? dunia era digital banyak e-commerce seperti itu Pak. Jadi masyarakat bisa akses langsung ataupun bisa dari web. Oke, jadi teknologi juga bisa mempengaruhi orang berperilaku gitu kan? Berperilaku. Oleh karena itu kita harus pelajari juga kan gitu kan. Misalnya kita lihat dulu apa pertama kali masuk setelah Gojek itu adalah Grab kalau nggak salah gitu kan, nah, Grab gitu. Nah, pada saat dia masuk masih orang bayarnya belum apa belum cashless bukan ya, masih bayar duit gitu rupiah gitu kan. Nah, dia masuk dengan teknologi dia. Nah, itu banyak orang nggak nerima juga waktu itu awal-awal gitu. Nah, tapi akhirnya dia menyesuaikan. Nah, sekarang ini sebuah cashless semua kan orang lebih senang gitu kan. Allah jati punya dia itu lebih baik. Oke, baik. Dari segi misalnya apa information technology lebih kepada orang itu sebenarnya knowledgeable ya,
knowledgeable dia gitu. Jadi perilakunya itu karena ada informasi, jangan dulu beli produk ini gitu ya kan. Karena ada produk yang baru akan datang. Oke, baik. Kalau dari segi pendapatan gimana? Bisa nggak berpengaruh terhadap perilaku orang ya? Pak Ahmad Ihsan? Ya gimana Pak? Eh, Jadi kalau pengaruh tadi dengan pendapatan terkait dengan information teknologi lebih kepada barangkali knowledgeable orangnya, kita sebut sebagai knowledge-nya. Oleh karena itu barangkali di perusahaan-perusahaan ada yang namanya KM ya, ke knowledge management ya kan. Jadi mereka kalau saya tidak ada satu perusahaan itu dia mengembangkan knowledge management di apa di karyawannya itu dengan asumsi kalau satu saat keluar Anda punya sesuatu gitu aja. Itu ya, itu jadi ya barangkali knowledge. Jadi karena kalau kita bicara pada pendapatan gitu, bisa nggak berpengaruh terhadap perilaku orang gitu. sangat menurut saya sangat berpengaruh sih Pak pendapatan Berpengaruh. terkait Tapi dengan berpengaruhnya di bidang apa itu? ya di bidang biasanya kebutuhannya itu akan lebih berbeda sih Pak. Orang yang knowledgeable itu lebih ke misalkan dia bisa Ya, yang pendapatan punya pendapatan berubah. iya asumsi saya semakin tinggi pendapatan seseorang semakin apa namanya eh, berkaitan Perilaku dia dengan kan. pemilihan Nah, pertanyaan iya kira perilakunya seperti apa kalau pendapatan itu? sorry Pak putus-putus Pak maaf maaf Saya yang terputus-putus ya, saya terputus. saya Pak Oke ya, jadi kalau misalnya pendapatan seseorang itu meningkat gitu kan, nah, perilakunya di mananya kita lihat gitu. biasanya mungkin kalau asumsi saya Pak ya mungkin tindakan pembeliannya itu akan Oke, sedikit tindakan lebih rinci pembeliannya ya. Pak. Nah, Ah, tindakan pembelian. Bagus. Anggi ada lagi selain daripada itu? Kalau sudah banyak pendapatannya, oke. Kalau menurut saya sih lebih ke kualitas barang yang dia beli Oke, juga dia beli yang berubah sih. sesuatu lebih baik gitu kan? Iya, betul. Oke, Oh, baik, bagus. Apa mungkin lagi saya kira-kira mau bisa nambahin, Pak. ditambahkan? Kalau Boleh, silakan. terkait pendapatan mungkin lebih ke ngaruh ke kebiasaan dia kali ya gitu. Jadi misalnya kalau orang yang pendapatannya tinggi, pastikan biasanya dia beli barang yang lebih mahal, yang kualitasnya Ya lebih. sudah tadi, ya kayak dia beli mahal, kualitas yang bagus gitu kan? Sudah Iya, tadi. Selain gitu. dari itu apa lagi kira-kira? Biasanya kalau sudah pendapatan meningkat mulai rewel ya kan gitu. Iya, mulai banyak yang diinginkan. Oke, baik ya. Ini barangkali kita tidak bicara pada rewel ya tidak kan apa customer is the king ya dulu ya kan barangkali tapi sekarang kita customer is our partner ya kan gitu kan. Jadi bukan the king lagi. Kalau the king kan berbeda dia kan gitu tapi partner gitu. Oh, maunya gini ya. Oke, ada yang mau di packaging, ada yang tidak beli bulky, ada yang beli apa bundling dan seterusnya kan. Yang mau beli bundling ya bikin bundling, yang mau dipisah-pisah gitu kan gitu. Yang barangkali gitu ya kita menyebutkan partner. Ya baik, saya kira banyak hal-hal lain yang barangkali bisa kita kembangkan kenapa perlu perilaku ini ya. Oke, baik. Nah, model daripada apa buku kita itu, sorry ya. Jadi kalau si Kotler ini kan awalnya dia buying purchase, buying process gitu kan, buying decision process gitu. Jadi keputusan membelinya itu karena proses gitu ya, karena proses gitu. Jadi apa prosesnya itu mulai pengenalan daripada kebutuhan, permasalahan apa gitu sampai mencari informasi, sampai evaluasi dan seterusnya gitu. Tapi kan dalam perjalanan orang lihat kan gitu kan produk ini paling tidak dibagi dua kan gitu kan. Ada yang produk barangkali luxurious kan gitu yang mahal-mahal gitu kan. Ada produk yang barangkali murah gitu. Apa kita sebut sebagai convenience goods kan gitu kan, convenience food, convenience goods gitu. Barang-barang yang kebutuhan yang ke sehari-hari kita pakai gitu. Nah, pada saat kita beri barang-barang luxurious, barang-barang yang barangkali mahal, branded dan lain, biasanya buying proses muncul gitu kan. Buying proses muncul gitu. Dia nggak langsung beli kan gitu kan. Kebutuhannya apa, kemudian dan seterusnya gitu. Tapi bagaimana dengan yang barang yang tidak luxurious atau kita sebut tadi convenience gitu. Air mineral satu botol sebelah sana 3.000 ya kan? Sebelah sana 2.500. Apakah kita bergerak ke sana jalan kaki untuk dapat 2.500? Tidaklah barangkali kan cuma 500 rupiah gitu. Jadi bukan bicara pada harga yang berbeda gitu kan. Kecuali kalau dia untuk resales lagi kan kita bicara pada consumer behavior gitu.
Nah, maka dikembanglah purchase decision-nya dia kan gitu kan. Jadi memutuskan itu memang karena membelinya itu karena produknya kan gitu kan. Oke. Karena brandnya dan seterusnya gitu. Nah, itu jadi tidak melalui proses dia gitu. Jadi tidak semuanya itu bicara pada proses gitu kan. Nah, apa saja yang berpengaruh gitu. Nah, jadi kalau di Kotler ini gambarnya seperti ini gitu. Tapi saya sederhanakan saja menurut apa konsepnya shipment dan kanung gitu kan. Jadi dia kanung itu menyebutkan ada marketing efforts dan ada non marketing efforts gitu kan. Jadi ada memang usaha pemasaran kita gitu kan. Ada yang non marketing gitu. Non marketing effort gitu ya, bukan karena usaha pemasaran gitu. Jadi kalau Anda memperbaiki produk, memperbaiki pelayanan, memperbaiki harga dan seterusnya gitu kan, itu lebih kepada marketing effort Anda gitu. Tapi ada hal-hal yang lain gitu kan yang harus kita pelajari juga berkaitan dengan bisa berpengaruh terhadap perilakunya adalah perilaku membeli. Ya saya ulangi lagi ya. Jadi perilaku tidak select, tidak apa tadi dispose dan terus perilakunya perilaku membeli gitu. Oke, kemarin kita sudah bicara pada stimulus lain kan gitu kan. Jadi bisa saja pembelian itu karena faktor ekonomi ya kan gitu kan. Mungkin karena ada teknologi baru dan seterusnya gitu. Jadi ini berpengaruh gitu kan. Nah, tinggal lagi besaran pengaruhnya itu harus kita lihat gitu kan, harus diteliti gitu kan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian-penelitian itu untuk melihat mana yang lebih kuat sesungguhnya di purchase behavior ini gitu ya atau buying purchase decision ini gitu. Nah, yang kita akan lihat pada yang di tengah gitu kan, yang di tengah gitu kan. Jadi mungkin keputusannya itu dipengaruhi dari motivasi gitu kan, dari persepsi, dari learning dan dari memori gitu. Mungkin juga bisa bicara pada budaya kan gitu kan, bicara pada sosial dan bicara pada personal gitu. Itu bisa berpengaruh terhadap perilaku membeli, perilakunya membeli gitu. Jadi kakek bicara hari ini adalah bicara para yang di tengahnya dulu gitu. Yang sebelah kiri ada stimulus sudah kita bahas kemarin itu berkaitan dengan lingkungan makro gitu kan. Nah, yang ini mungkin pada sesi berikutnya kita bicara pada marketing stimulinya gitu atau marketing effortnya gitu. Oke, yang pertama kita bicara pada consumer karakteristiknya ya. Jadi bicara pada budaya, bicara pada sosial dan bicara pada personal. Nah, kalau bicara pada budaya ya kita lihat Pak Musin, terus ya. Putus. Putus lagi. Off kemarin. Udah saya off cam-nya. Ikutan off cam. Mungkin mesti Pak Musinnya yang off cam kali ya. Hemat pendek. Pak Nanang pasangin Starlink dong. Di Palembang tuh Pak Nanang. Pak Nanang lagi terawih. Pantesan tadi. Terawih ya. Putus tuh Pak Musinnya. Mas Julian boleh pause dulu kali rekam. Aman itu nyaman. Ini nyaman apa? Wifi nyaman gitu. Ininya apa? Nggak boleh disenggol dikit ya. Kan dipakai orang kemarin tuh. Mungkin dikutuk yang mana. Oke, baik. Jadi ada 3 hal bicara pada karakteristiknya kan gitu kan. Jadi kita bicara pada budayanya itu sendiri yang sudah kita barangkali singgung pada sesi sebelumnya. Kan bagaimana budaya itu yang kita lihat. Tapi kita lebih pada mengatakan bahwa budaya itu bisa berpengaruh kepada keputusan orang membeli gitu. Nah, inilah kalau kita ngelihat di dalam budaya kan kemarin tuh ada yang namanya demand ya kita lihat ya. Ada yang namanya purchasing power dan ada yang namanya preference gitu. Oke, ada yang namanya preference, ada yang namanya demand, ada yang namanya purchasing power, ada yang namanya preference. Nah, di preference inilah yang bicara pada kadang-kadang orang lihat
budaya orang lokal gitu kan di tempat atau mayoritas gitu. Walaupun barangkali kita mengatakan bahwa apa budaya misalnya katakanlah di Indonesia seperti apa, tapi tidak semuanya kita bisa katakan rata-rata sama gitu ya. Tapi paling tidak kita ngelihat ke atasnya akhirnya gitu ya. Jadi purchasing power untuk budaya yang kita kejar ini sama dengan demand-nya seperti apa gitu. Nah, sehingga kalau kita ngelihat dalam budaya mungkin ada sub-sub budaya gitu kan. Kalau kita lihat dalam budaya itu kan ada dua besar gitu kan. Ada yang namanya apa? Strong culture dan ada yang namanya weak culture. Jadi ada yang namanya budaya mudah dipengaruhi, oke? Weak dia kan gitu kan. Ada yang namanya strong culture gitu. Nah, barangkali banyak penelitian-penelitian yang dilakukan orang berkaitan dengan budaya. Misalnya budaya bicara pada subculture religion, misalnya agama gitu kan. Agama saja gitu. Mayoritas orang Indonesia ini Islam gitu kan. Jadi budayanya bicara pada halal. Tapi akan berbeda kalau kita lihat di Malaysia gitu kan. Kalau di Indonesia dilihat orang itu yang penting ada tulisan halal ya sudah gitu. Perkara dia berbohong tanggunglah sendiri kira-kira begitu ya kan. Nah sementara kalau kita lihat beberapa negara memang harus dia terdaftar gitu kan. Registered kemudian juga apa dia ada untuk kalau manufacturing itu di per base-nya itu dia kontrol gitu. Itu kalau kita ngelihat di dalam apa budaya itu sehingga yang kita lihat bukan bicara pada budaya besarnya tapi sub-sub budaya yang berkaitan dengan di satu wilayah gitu ya. Kalau misalnya kita temukan tadi budaya kenyamanan, saya kira itu namanya benang merah untuk seluruh dunia gitu kan, bukan untuk satu wilayah saja gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita lihat misalnya katakanlah budaya yang sub budaya misalnya bicara pada bahasa misalnya kan gitu kan. Bicara pada bahasa bisa bicara pada nama itu masuk juga itu dipelajari untuk bicara pada color misalnya kan gitu warna gitu. Mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam perspektif tentang warna itu sendiri gitu. Nah, cuman kalau kita lihat contoh yang barangkali kasat apa gitu. Misalnya orang Tionghoa gitu kan. Orang Tionghoa kalau putih itu barangkali kesedihan gitu kan. Nah, kalau merah itu kegembiraan gitu. Nah, kemudian dia ngadakan apa hajatan gitu, pernikahan gitu. Dikasih amplop oleh orang Indonesia, amplopnya amplop putih. Nah, bagi yang nerimanya tadi, oh iya ya, yang penting kan isi duitnya kan gitu. Nah itu bukan masalah amplopnya gitu. Jadi bukan bicara pada putihnya gitu. Begitu juga hitam gitu kan. Jadi para pernah saya mengasihkan batik kepada dosen saya waktu di Bangkok dulu kan pakai kan kalau kita beli batik Indonesia kan kadang-kadang apa itunya bungkusnya itu apa hitam ada kan gitu. Saya kasih kan dia nolak gitu. Oh, I don't like it. Nah, gitu. Jadi bermakna hitam itu artinya barangkali kematian gitu. Itu ya kita ngelihat bahwa kalau bicara pada warna nama juga gitu kan. Kadang-kadang berkaitan dengan budaya misalnya hatred kebencian gitu kan. Contohnya dulu barangkali apa udah lama ceritanya tentang Kentucky Fried Chicken jadi KFC kan gitu kan. Itu karena menghilangkan apa identitas daripada Amerikanya gitu. Bahwa mereka waktu itu hatrednya kepada Amerika kebenciannya gitu. Hinggalah hilanglah ke Kentucky-nya. Begitu juga McDonald akhirnya kan gitu kan. Jadi McD gitu. Nah ini ya barangkali kita ngelihat di dalam budaya-budaya itu bukan sekedar budaya secara umumnya tapi sub-sub budaya yang harus dipelajari secara bulky akhirnya kan gitu ya. Jadi bicara pada preference-nya itu kita hubungkan ke atas walaupun dia bicara pada preference gitu, tapi bicaranya apakah bicara pada demand-nya besar atau tidak untuk mengejar satu budaya. Tapi ada juga yang sifatnya generik tadi kan gitu kan yang kita sebut sebagai satu convenience gitu. Jadi yang dilihat adalah bicara pada bahaya apa culture-nya itu memang besarannya apa tapi yang dilihat adalah daripada subculture-nya gitu. Atau social class juga bisa kita kejar gitu. Nah, yang kedua adalah social factors ya. Jadi social factor ini bisa berpengaruh juga kepada perilaku orang membeli gitu kan. Yang sehingga bisa kita mainkan di situ kan gitu kan. Jadi misalnya katakan ada testimoni kan gitu kan itu termasuk di dalam pengaruh daripada social faktornya itu sendiri gitu. Termasuk barangkali reference group yang dipakai gitu kan. Kelompok-kelompok tertentu yang digunakan gitu untuk referensi gitu. Keluarga yang kadang-kadang kan gitu kan rule status. Tapi saya lagi waktu kita mengejar ini bicara pada reference group misalnya kan gitu lebih besar jumlahnya gitu. Nah, maka itu akan mendongkrak pada jumlah demand-nya itu sendiri gitu.
Jadi bicara pada preference, kemudian kita bicara pada preference, orang-orang lebih banyak kepada reference group tadi gitu. Jadi kelompok rujukan Ya, gitu kan, kelompok rujukan kalau gitu. enggak, mhm. Kita bikin buku dulu kan kelompok rujukannya itu di belakang itu ditulis itulah waktu itu Sandiaga Uno ya kan. Oh, yang Jadi biasanya sih 12 jaman ya kalau kita sekarang ya. Pak Berman suaranya dimatikan dulu. 12 jam biar Halo, materi udah Mas bisa Berman. 12 jam. Halo. Lagi telepon kayaknya Pak. Oke, ya enggak Normal. matiin aja, mirkan aja dimirkan. Ya. Ya Oke, udah yang ketiga adalah ya, bicara aku pada kirim karakter deh ini lebih yang kepada yang personal factors gitu ya. Jadi yo yo. faktor-faktor pribadi gitu ya. Faktor-faktor individu gitu kan. Nah, bisa saja di dalam faktor individu ini kita ngelihat misalnya katakanlah dibicara pada personality and self concept misalnya gitu. Mungkin kan setiap orang punya personality dan punya self concept sendiri gitu ya. Jadi masing-masing orang individu itu akan punya self concept gitu kan, punya personality sendiri gitu. Nah, tapi kan personality-nya kita lihat tadi besarannya ada nggak gitu kan? Misalnya katakanlah bicara pada ada produk-produk yang menampilkan low profile kan gitu kan? Low profile gitu. Jadi apa ada yang barangkali sophistication dia kan gitu kan canggihan gitu. Sophistication-nya gitu. Kayak misalnya kalau kita contohkan dulu kan yang bersaing ini adalah TV One dan TV Metro TV bicara pada berita gitu kan. Nah, dia lebih pada menonjolkan sophistication-nya itu. Jadi begitu ada berita apa di satu negara itu dia muncul dan orangnya ada di sana gitu. Nah, perkara orangnya itu memang betul orang yang di-hire di sini atau mungkin ada orang-orang yang diajak kerja sama di sana gitu. Yang penting dia menunjukkan bahwa konsep dia bicara pada self konsep punya dia itu sendiri itu bicara pada sophistication. Nah, mungkin kalau kita ke konsumen begitu juga kan ada orang-orang yang ingin sesuatu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Buat apa saya beli produk ini tapi sama dengan yang sebelumnya gitu. Begitu juga barangkali bicara pada economic situation tadi kan sudah disinggung oleh teman kita kan gitu kan bahwa ekonomi juga bisa berpengaruh terhadap perilaku tapi bicaranya pada personal factorsnya gitu. Jadi orang-orang yang bicara pada ya memang dia ekonominya besar gitu tapi dia tidak seperti yang kita bayangkan tadi kan gitu kan. Seperti yang tidak bayangkan tadi gitu. Jadi kalau bicara pada personal factors ini kadang-kadang kita ngelihat kan orang-orang itu dipaksa untuk membeli gitu akhirnya kan gitu karena mengacu pada lifestyle-nya gitu. Jadi seolah-olah dipaksa orang itu beli. Misalnya beli kredit itu dipaksa kita gitu. Beli kredit itu dipaksa kita. Jadi seolah jadi konsumtif kita disebut negara kita ya. Walaupun kadang-kadang kita belum mampu juga. Tapi itulah barangkali ya kan. Itulah barangkali pemasar gitu. Karena kalau dia bikin satu itu akan apa dia lebih baik lebih bikin 10 dibanding kalau bikin satu gitu. Jadi kalau misalnya otomotif motor gitu bikin ribuan unit satu hari misalkan gitu. Nah, itu berbeda kalau misalnya 10 unit aja costnya akan lebih besar. Kan. Jadi bisa saja ya kan bisa saja kalau misalnya dia jual satu produk otomotif DP-nya sekian, harga DP-nya itu sudah harga produksi dia gitu. Itu ya. Jadi kita bicara pada kenapa di lifestyle itu dikejar-kejar gitu ya. Karena memang orang kadang cepat-cepat berpengaruh terhadap lifestyle gitu. Apalagi bicara pada yang social factors lebih kepada reference groupnya itu yang barangkali mengena gitu. Nah itu kita ngelihat, saya ulang lagi bahwa ketiganya ini lebih ngelihat apakah bicara pada budayanya, oke, bicara pada social factorsnya, bicara pada personal factors pada saat kita merujuk itu kira-kira demand-nya ada nggak, gitu besar nggak gitu rujukan ini gitu ya kan. Itu yang perlu di dalam karakteristik ini gitu. Nah, yang kedua yang kita bicara pada apa? Sorry. Nah, ini ya barangkali beberapa contoh berkaitan dengan apa reference group dan lain-lain itu ya keterangannya aja. Dan mungkin apa macam-macam reference group ya kan bisa saja kita kembangkan di sana. Tapi paling tidak kita menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok rujukan yang bisa dia pakai. Oke, bisa saja kelompok rujukan itu orang-orang yang punya nama kan gitu kan. Itu mungkin kita lihat gitu. Atau barangkali bicara pada agama misalnya kan rujuk-rujukan gitu itu orang-orang yang mungkin dia tidak kita sebut tidak endorser dia kan berbeda dia kan reference group tapi kita pakai orang-orang itu sebagai sesuatu yang barangkali pengguna oke pengguna dia seolah-olah juga pengguna gitu. Yang kedua adalah bicara pada sorry
consumer psychology ya kan, consumer psychology. Nah mungkin kalau kita bicara pada motivasi ya, ini sebenarnya motivasi, oke, persepsi, learning dan memory memang bukan punya marketing gitu kan, punya marketing. Jadi punya orang-orang psikologi gitu kan. Nah, cuman kita bisa mengadopsi gitu. Orang-orang SDM juga kan belajar tentang ini kan gitu kan. Bukan punya orang SDM gitu kan. Ya, tapi kita harus pelajari berkaitan dengan marketingnya, pemasarannya gitu ya. Jadi kalau kita bicara pada misalnya motivasi ya kan, nah, motivasi mungkin dorongan yang berada di dalam individu itu sendiri ya kan, untuk barangkali membeli satu produk atau menggunakan satu produk gitu. Nah sehingga pada saat kita bicara pada driving force ini, dorongan yang kuat ini setiap individu untuk berperilaku tadi, oke, bisa saja kita mengusung yang namanya negatif driving force-nya kan gitu kan, atau barangkali yang positifnya gitu kan, bisa saja sesuatu yang sifatnya rasional, emosional dan seterusnya gitu. Nah cuman kita harus berhati-hati saja gitu kalau kita memilih satu pilihan ini gitu. Misalnya kita bicara pada negatif misalkan gitu kan. Jadi misal orang ke obesitas kan gitu kan, obesitas gitu kan, nah itu yang didorong adalah obesitas itu nggak bagus kira-kira begitu ya kan, obesitas itu nggak bagus gitu. Obesitas itu bisa membuat penyakit gitu kan. Cuman kadang-kadang membawa satu negatif kemudian terlalu juga kan berkaitan dengan iklan yang dipasangnya gitu. Sakit kepala sampai paku semua di kepalanya kan gitu kan. Kadang-kadang orang jadi itu juga kan gitu kan. Dulu pernah ada kejadian tuh obat batuk gitu kan. Nah, obat batuk gitu ya, tapi kita bukan somasi, kita kritik gitu kan waktu itu. Jadi obat batuk itu waktu orang itu batuk, pagar rumahnya hancur, apa rumbuh gitu kan. Kemudian apa rumahnya juga hancur gitu kan. Nah, tapi waktu dia minum kembali lagi ya muter filmnya aja kan gitu kan. Nah, jadi itu yang barangkali tidak mendidik juga gitu kan obat gitu kan. Sampai rumah hancur tapi begitu minum langsung pulih gitu. Nah, itu ya. Jadi pada saat kita bicara pada negatif, memang kan dalam produk itu ada yang namanya, dalam iklan itu ada yang namanya transformational dan ada yang namanya informational gitu. Ya kan. Itu barangkali kita menonjolkan pada rasional ya, rasionalitas. Mungkin orang-orang yang barangkali kalau dia sudah punya produk baru, udah produk lama gitu, kenapa dia harus beli yang baru gitu. Nah, kita harus berikan sesuatu yang sifatnya rasional gitu, ya kan? Sifatnya rasional. Tapi orang-orang rasional kadang-kadang dikalahkan dengan emosional. Mungkin emosionalnya bukan kepada subjektif kriterianya gitu. Emosionalnya barangkali karena pihak lain gitu. Anakkah barangkali kan di rumah sudah ada kendaraan gitu. Kenapa harus beli lagi? Nah kan gitu. Jadi faktor emosionalnya yang dipancing gitu ya kan. Sehingga dia sudah tahu ini kan bahwa si orang ini kalau kita suruh beli dia akan nggak beli, dia sudah punya gitu. Saya sudah punya laptop seperti ini ya kan. Kenapa harus beli laptop lagi? Oh apa laptop Anda itu seperti ini gitu. Kemarin nggak layar sentuh, sekarang layar sentuh dan seterusnya. Nah, itu yang barangkali emosional berkaitan dengan produk, kadang-kadang emosionalnya dipancing dari orang-orang yang berada di lingkungan. Ini juga barangkali ini juga kan kalau kita over promise, nah itu perlu diperhatikan saja kan gitu kan. Ada yang under promise, orang barangkali bagaimana kira-kira gitu kan. Under promise gitu kan. Nggak tahulah gitu kan itu. Masuk aja dulu kan gitu kan. Under promise ya. Tapi kalau over promise kan bisa jelek juga kan. Jadi mungkin yang paling baik yang kita sebutkan kemarin ada yang performance, kalau bicara pada over promise ada yang conformance ya. Jadi conformance itu bukan under promise gitu. Conformance itu apa yang kita bisa lakukan, kita ceritakan gitu. Nah, tapi pada saat dia lebih dari apa yang kita berceritakan itu kita sebut sebagai performance dan dia bukan over promise kan. Ini kadang-kadang orang marketing begitu. Saya selalu ngomong gitu kan. Kita ini orang marketing how to create stone into gold without cheating. Nah itu ya kan bagaimana menciptakan emas itu, batu itu jadi emas tapi tanpa membohongi gitu. Nah, itu yang barangkali kita lihat bicara pada driving force yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau berdasarkan teorinya ya kan mungkin saya sebut tadi kan ada yang namanya teori Maslow gitu kan. Jadi Maslow itu bicara pada urutan ya. Jadi mulai dari lower need sampailah the highest need gitu. Jadi ada yang basic needs, oke. Basic needs kebutuhan dasar, kemudian
safety, ya kan? Yang keduanya gitu kan. Kemudian social needs, ya kan? Ketiganya, keempatnya esteem needs, yang kelimanya adalah aktualisasi diri, gitu. Nah, kalau kita bicara pada step-step itu Maslow ya oke dia mengatakan begitu. Anda akan malah mengejar safety kalau basic need Anda sudah terpenuhi gitu. Betul, ya sampai di situ betul gitu ya. Jadi apa Anda akan capai safety need kalau sudah punya basic needs gitu. Jadi Anda akan nabung safety gitu kan kalau sudah gajinya sudah melebihi untuk kebutuhan kan gitu kan. Jadi akan nabung, kita akan tawarkan pada orang-orang nabung itu kalau gajinya sudah itu ya kan gitu kan. Itu namanya safety. Atau barangkali eh, dia akan memelihara anjing kan gitu kan kalau kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi gitu. Nah, tapi pada saat bicara pada marketing ya kan bisa saja orang-orang itu melompat gitu kan. Bisa saja dia ke social needs, bisa saja ke esteem, bisa, ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita katakan social needs ya kan orang-orang kan setiap orang itu ingin dicintai ya kan gitu kan. Nggak ada manusia yang tidak dicintai. Nggak ada manusia yang tidak mau disenangi gitu. Nggak ada manusia yang tidak mau dihormati gitu. Bisa dipahami itu sampai di sana ya. Jadi satu basic needs, kedua apa safety, aman. Kalau kita bicara pada ekonomi, bicara pada tabungan, misalnya nabung itu kan kita tabung kalau kebutuhan hari-harinya sudah terpenuhi gitu. Basic needs bukan hari-hari ya, ke basic needs sudah kita terpenuhi gitu. Bagaimana bisa nabung gitu. Nah, tapi kan bisa saja orang melompat sekarang ini kan gitu kan. Orang ingin dihormati. Nah, untuk dapat hormati apa gitu kan? Dia sudah basic needs sudah terpenuhi, tapi safety dia belum ada gitu. Itulah orang-orang marketing melakukan gitu. Yang kita contohkan tadi itu melalui misalnya penjualan kredit gitu. Kita lihat beberapa negara itu memang sulit kalau jualan kredit itu mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada gitu. Nah, itu kalau kita bicara pada konsepnya Maslow. Jadi artinya kalau si Maslow itu harus bertahap, oke memang dia bicara psikologi gitu kan. Tapi kalau kita bicara pada marketing itu bisa orang-orang tuh lompat. Ingin dihormati pastilah gitu. Nah, yang paling baik adalah kalau bicara pada misalnya apa dia bicara pada sesuatu yang melompat ke social need, ke esteem tadi itu dia juga digunakan untuk bisnis juga. Nah, itu paling bagus gitu ya kan. Paling bagus gitu. Jadi dia melewati safety dulu gitu kan. Nggak usah tabung-tabung dulu, saya mendapatkan itu dengan pas-pasan saja gitu. Tapi digunakan untuk berbisnis gitu. Jadi teori Maslow itu bisa kita pakai juga untuk mengejar pemasaran gitu. Jadi menggambarkan sesuatu yang di atas daripada safety-nya itu sendiri gitu. Atau teori Freud ya kan. Nah, Freud ini menyatakan bahwa orang-orang itu kalau berbelanja itu subconscious dia gitu. Subconscious itu artinya nggak sadar gitu ya kan. Nggak sadar kayak apa bukan gila nggak sadarnya gitu. Ya tapi dicontohkan mungkin ada benarnya di satu sisi tapi di sisi lain kalau menurut saya tidak gitu. Kalau produk-produk mahal nggak mungkin orang subconscious gitu. Ya pasti conscious dia beli itu. Tapi ada produk-produk tertentu yang dipajang misalnya kan gitu kan. Dari rumah nggak ada planning untuk beli sesuatu gitu. Tapi pajangannya menarik gitu. Nah itulah barangkali pajangan-pajangan itu yang merubah mata orang gitu. Jadi subconscious gitu ya. Kadang-kadang juga misalnya ada review-review di sekarang online kan gitu kan ada review-review yang menarik gitu kan. Nah, review itu membuat orang jadi subconscious untuk berbelanja gitu melalui online gitu. Jadi mungkin di pajangan kalau di mall-mall kan dipajang-pajang dekat kasir gitu kan. Itu termasuk dalam teori Freud mungkin berlaku gitu kan, subconscious dia gitu. Tapi tidak semua produk yang mungkin bisa kita pakai untuk menggunakan konsep teorinya si Freud ini gitu. Impulse buying sering dikatakan orang kan gitu kan. Pembelian impulsif gitu kan. Jadi tanpa ada perencanaan dari awal gitu. Pokoknya habis bulan gajian gitu kan kita yuk belanja ini tapi pas di perjalanan di mall ketemu lainnya gitu. Nah kalau di online saya lihat browsing gitu. Ponakan saya itu begitu ya kan. Kadang-kadang rame di kamarnya itu nggak kepake gitu. Browsing gitu kan. Jadi purchase-nya itu karena browsing. Jadi impulse buying dia kan gitu kan. Jadi pembeliannya itu impulsif itu tanpa perencanaan. Masih berlaku untuk produk-produk tertentu gitu ya kan.
dan bisa dipakai gitu kan. Tinggal lagi ya mancingnya aja gitu kan. Apakah displaynya dekat mata, kalau di mall dekat kasir kan biasanya. Atau satu rak itu dipegangnya semua kan gitu kan. Eye catching ada, di bawah ada, di atas ada kan. Kalau memang eye catching itu kan lebih mahal ya kan gitu kan. Atau barangkali di online juga kalau misalnya tampil awal mula kan. Atau di iklan-iklan TV kan begitu juga kan gitu kan. Di awal munculnya harga lebih mahal gitu. Untuk memancing orang supaya lebih ingat gitu. Ini bisa juga kita pakai si teorinya si Freud ini gitu. Di dalam membangun satu motivasi orang untuk membeli gitu. Yang ketiga adalah Herzberg ya kan. Herzberg ini two factor theory dia, oke. Jadi two factor theory itu ada yang namanya motivating factor dan ada hygienic factor dia gitu. Oke. Ada yang namanya motivating factor, ada yang namanya hygienic factor gitu. Kalau motivating, kalau hygienic itu sesuatu itu ada, oke. Sesuatu itu gimana kalimatnya itu? Hygienic itu, oke. Kalau sesuatu itu ada, oke. Kalau ada sesuatu di barang, kalau sesuatu itu ada di barang itu, orang merasa biasa saja. Oke, orang merasa biasa saja gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada, orang jadi tidak puas. Nah, itu ya kan. Jadi kalau sesuatu itu ada, orang biasa saja. Sesuatu itu ada pada tawarannya, offeringnya gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada dalam offeringnya itu orang jadi tidak puas gitu. Kalau saya contohkan dalam kelas misalnya kan gitu kan. Kalau kelas kita offline gitu. Kalau AC-nya mati, nah ribut dia. Oke. Ribut dia. Jadi sesuatu tidak ada orang ribut, tidak puas gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu itu ada, orang biasa saja gitu. Orang itu sesuatu ada. Kalau ada AC, enggak lah dibangga-banggakan. Oh, kampus kita ada AC kan gitu. Enggak dia kan gitu. Termasuk misalnya gajian per bulan gitu kan. Gajian per bulan itu higienik dia. Tiap bulan kita dapat tanggal 25 misalnya tanggal 26. Kalau lambat saja mulai ribut kan gitu kan. Mulai dia kan ngobrol sana ngobrol sini ngoceh sana ngoceh. Iya terlambat gitu. Enggak ada informasi lagi kan. Nah, itu kita sebut sebagai higienik dia gitu. Oleh karena itu tawaran kita harus kita lihat gitu kan. Bagaimana dilakukan oleh pesaing gitu. Jadi jangan menawarkan sesuatu, kemudian kita mengatakan bahwa kita ada yang motivatingnya gitu. Kalau dulu misalnya waktu di SGU dulu kita membanggakan WiFi gitu kan, karena memang universitas lain belum ada gitu. Enggak, bukan sulit, memang mahal masih barang langka gitu. Sekarang ini jangankan universitas kan, SD pun sudah ada WiFi, SMP sudah ada WiFi. Nah, itu bukan motivating lagi dia kan. Jadi hygienic lagi dia. Jadi sudah satu paket dengan itu. Kalau tidak ada barang itu ya sudah gitu. Orang jadi tidak. Oleh karena itu kita harus mengintai pada saat kita menawarkan itu sebagai satu motivating gitu kan. Apakah dilakukan oleh orang lain atau tidak gitu. Pada saat orang lain melakukan, pesaing sudah melakukan juga, kita jangan membanggakan itu gitu maksudnya. Jangan jadi gebiar-gebiar kita gitu. Kelas ber-AC, kelas pakai WiFi ya udah ketawa orang gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah apa mengasih beasiswa kan gitu kan pada setiap mahasiswa. Nah, itu kan mungkin tidak semua universitas akan memberikan itu gitu. Begitu juga produk-produk yang kita tawarkan ini gitu. Jadi oleh karena itu kalau misalnya ada beli produk biasanya paket itu sudah ada beli laptop misalkan harus ada ini, harus ada ini, harus itu higienik dia kan. Nah, pada saat ada motivatingnya itu mungkin dia akan menawarkan. Jadi motivating tidak hanya bisa saja produknya, oke? Bisa saja tawaran atau services yang kita berikan yang membuat orang jadi puas dengan tambahan tersebut gitu. Nah, ini barangkali tiga-tiga ini bisa kita pakai di dalam memberikan motivasi untuk orang supaya membeli gitu. Tinggal kita ngelihat, oke, pada saat kita gunakan hashbook tadi mungkin yang harus kita perbanyak, harus kita lihat adalah hygienic kita itu sudah sama dengan yang lain atau belum gitu. Basic dasarnya itu sudah penuh, sudah sama dengan yang lain. Adakah kita kelebihan dari yang lain gitu. Nah, pada saat kita kata kelebihan dari yang lain, itulah yang harus kita tonjolkan gitu. Oke, harus kita tonjolkan. Tapi jangan menonjolkan sesuatu yang tidak mungkin gitu, yang bukan kita sebut tadi bukan konform ini gitu. Yang pernah kita ceritakan cepat selesai kan gitu, nggak ada kampus cepat selesai gitu kan, nggak ada gitu kan. Cepat selesai itu berapa? 1 bulan cepat juga gitu, 2 bulan cepat juga gitu.
Oke, itu yang barangkali tiga ini yang menurut saya itu masih banyak hubungannya dengan apa marketing ya, marketing. Di SDM juga mungkin pakai ini juga kan gitu kan. Jadi bukan punya orang marketing sekarang lagi ya. Cuman kita mengadopsi ini kita bisa praktekkan di dalam pemasaran gitu. Nah ini ya, jadi keterangannya. Oke, jadi kalau Maslow seperti ini dia kan ada basic needs, oke, ada safety dan seterusnya gitu. Pada saat kita bicara pada pemasaran ya begitulah gitu kan. Mungkin ya kan orang basic needs sudah terpenuhi dulu dia kan gitu kan. Pada saat ke atas gitu kan, ke safety dia harus nabung dulu. Oke. Nggak mungkin lah sudah banyak baru tabungan baru merasa mau berinteraksi dengan orang lain, mau ingin dicintai, mau ingin sayang, ya tidak lah gitu kan. Tiap manusia walaupun dia kere ingin disayangi dan dicintai gitu. Nah di situ orang-orang pemasaran kalau dia sudah kepenuhi dengan basic need-nya, dia bisa dilompatkan dengan itu. Mungkin contohnya adalah pembelian melalui kredit walaupun kadang-kadang kemampuan dia belum juga gitu. Gosok sana gosok gesek gitu kan, serat belanjanya gesek, akhir bulan dia bingung gitu, satpam pun pakai gesek-gesek juga gitu, begitu dicari ya nggak ketemu dulu ya kan gitu kan. Satpam saya waktu di Serpong dulu gitu. Oke, ini ya saya bilang jadi ada hygienic factors dan ada motivating. How does it help the marketers ya barangkali kita melihat gitu ya, harus kita ngelihat motivating factor, sorry, hygienic factors apa yang kita tawarkan, apakah yang di lain sudah melakukan itu. Kemudian kita mengatakan adalah sesuatu yang motivating factor, apakah orang lain juga sudah melakukan. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi bayarnya kredit, nggak perlu kita bayar, nggak bayarnya apa cicilan, nggak perlu kita banggakan, nggak perlu kita banggakan. Itu bukan suatu motivating dia. Termasuk higienik orang lain juga sudah melakukan. Jadi ini kita ngelihat bicara pada apa yang kita tawarkan kepada konsumen gitu ya. Nah yang kedua adalah persepsi ya. Jadi kalau persepsi itu mungkin kita apa mengatakan ya bahwa sama dengan orang lihat gajah gitu, orang buta ngelihat gajah kira-kira begitu ya kan. Jadi angle berbeda, terjemahannya pun berbeda gitu. Oke, angle berbeda, terjemahan juga berbeda gitu. Jadi interpretasi mungkin individu itu macam-macam gitu. Bisa saja gajah itu seperti ini kan, itu namanya persepsi ya kan. Persepsi itu sifatnya relatif gitu. Nah, cuman kalau kita bikin satu statement ya kan, satu statement dia bikin itu dalam bahasa Indonesia gitu kan. Produk terbaik akan menang. Nah, bagi saya itu adalah ilusi gitu. Oke. Produk yang terbaik itu akan menang, itu bagi saya adalah ilusi gitu. Tidak ada realitas objektif bagi saya ya. Nah, tidak ada faktanya gitu. Tidak ada produk terbaik gitu. Yang ada adalah persepsi di benak konsumen gitu. Oke, benak konsumen. Jadi persepsilah menang dalam permainan pemasaran. Yang kita sering sebut adalah positioning. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan pernyataan saya ini? Gitu? Bahwa tidak ada produk yang terbaik. Gitu. Ada Adinda? Adinda ada? Adinda? Adinda? Oke, nggak ada. Baik. Ke yang lain saya panggil. Pak Adi ada? Pak Adi ada? Yang ketraweh kali ya. Oke, baik. Kesia ada, Kesia? Iya, Halo? Pak. Oke, Ya, baik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya yang nomor 3 itu? Tidak ada produk yang terbaik. persepsi orang beda-beda sih ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan pernyataan saya tidak ada produk yang terbaik? Tidak ada produk yang terbaik. Hmm, Kalau saya kurang setuju karena Oke. ya, karena menurut saya kadang ada beberapa produk yang emang ini cocok buat saya, makanya saya bilang itu terbaik, misalnya seperti itu, Pak. Jadi Anda tidak setuju dengan pernyataan saya ya? Oke, baik. Iya. Nggak masalah kan gitu ya. Saya kan mengatakan aja. Bagi saya itu Kadang tidak. kan cocok-cocokan juga kan, Pak. Oke, apa ya? Oke. Pak Julian ada? Pak Julian? Pak Julian? Pak, ada Pak. Oke, baik. Setuju dengan pernyataan saya bahwa tidak ada produk yang terbaik. Setuju Pak, kalau saya Pak. Contohnya apa? Gimana kira-kira? Produk itu kan setiap kita buat produk pasti ada kalau di saya ada koreksi pasti Pak.
Jadi Iya, nggak koreksi. pernah sempurna. Pasti Ada dikoreksi, inovasinya. evaluasi terus. Betul, ya. Jadi ada PPT, ada PPTI, ya kan gitu kan? Ya, Iya betul. Jadi situ maksud saya, persepsi saya di situ ya itu ya. Mungkin benar Kesia tadi ya bahwa persepsi itu. Mungkin bisa mengatakan oke. Itu yang kita lihat. Kenapa ada inovasi akhirnya kan gitu kan? Jadi seolah-olah kalau inovasi itu menyatakan ada yang sebelumnya itu kurang, kurang gitu ya, bukan kurang lah gitu ya kan. Gitu. Ada mobil PPT, ditambah PPTI gitu. Cuman sedikit aja nambah-nambah. Ya namanya dalam inovasi itu kan ada dua ya kan, ada proses innovation dan ada product innovation. Mungkin tidak product innovation yang dikeluarkan, yang ada proses innovationnya gitu kan. Kalau mobil nggak ada lah mungkin jadi mobil jadi roda 4 aja, roda 5, roda 6 gitu kan, nggak mungkin gitu, jadi truk dia gitu, mobil pribadi gitu kan, mobil apa ya pickup dan lain-lain gitu. Tapi yang di dalamnya itu ya kan, jadi dalamnya itu jadi proses untuk mobil itu gitu, untuk kendaraan itu ya prosesnya gitu. Tapi alatnya itu dia produk gitu kan. Jadi bikin sesuatu yang barangkali misalnya katakanlah bisa mundur sendiri kan gitu kan, pakai remote control aja gitu. Oke. Jadi yang dikatakan inovasi produknya adalah produk yang nempel ke mobil itu gitu, kendaraan itu. Tapi kendaraan itu sebut dengan nambahkan itu jadi proses innovation dia gitu. Jadi bisa saja ya kan, bisa saja menambahkannya itu bukan karena yang utamanya, oke, karena ada tambahan di dalam unsur itu. Jadi evaluasi mungkin saya kira itu kita lakukan begitu ya. Kenapa harus ada evaluasi gitu. Baik, itu barangkali ada satu orang setuju, ada satu orang bukan tidak setuju, barangkali mungkin persepsi yang berbeda gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi persepsi itu ke sana gitu. Nah, cuman kita ngelihat di dalam persepsi itu ya kan ada beberapa konsep yang perlu kita perhatikan juga gitu kan, perhatikan juga gitu. Jadi ada yang namanya selective exposure gitu kan. Jadi selective exposure gitu. Jadi biasanya kalau selective exposure ini konsumen itu mencari ya kan, atau melihat atau menginginkan gitu sesuatu yang pleasant gitu kan, sesuatu yang pleasant gitu. Itu biasanya begitu ya kan. Biasanya begitu gitu. Terutama pada saat kita memasang iklan misalnya kan gitu, atau memasang satu message gitu, atau memasang satu apalah gitu kan, orang itu tertarik dengan itu gitu. Itu kita sebut sebagai satu selective exposure. Jadi exposure-nya dulu yang kita pilih gitu kan, yang sesuatu yang barangkali menyenangkan gitu kan. Bisa saja ya kan, bisa saja kalau kita tambahkan gitu, bicara pada selective exposure-nya bukan yang menyenangkan, oke? Tapi yang barangkali kita mengatakan itu sebagai sesuatu yang threatening gitu. Sesuatu yang threatening gitu. Seperti tadi kan ada obesitas gitu kan. Ada obesitas. Jadi persepsinya sudah berbeda dalam angle-nya gitu yang kita lihat gitu kan. Ada yang ingin menyenangkan tapi ada sesuatu yang sifatnya threatening kita berikan. Jadi setiap manusia itu ingin sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi pada saat dia menyatakan ini, dia ukur diri dia kan gitu kan. Dia ukur, oh saya ini barangkali ini ya memang obesitas ini kan. Akibat obesitas apa gitu. Itu salah satu contoh, oke. Mungkin saja kita lebih pada pleasantnya gitu, menekankan misalnya kan gitu kan. Kalau misalnya produk susu anak-anak kan, kecerdasan anak-anak yang kita mainkan gitu. Nah, itu kita bicara pada selective exposure gitu. Jadi kita pilih dulu expose apa yang akan kita, atau kita katakan itu timnya apa dulu gitu kan, temanya apa dulu gitu. Nah, baru kita bicara pada selective attention-nya gitu kan. Jadi setelah exposure kita mainkan gitu kan, kemudian kita bicara pada selective attention gitu. Nah, pada selective attention mungkin bisa kita bicara pada misalnya pakai billboard dan seterusnya kan gitu kan, kalau bicara pada iklan gitu supaya aware kan. Nah, cuman tidak cukup sampai aware kalau bicara pada bicara pada persepsi ini gitu kan. Seperti tadi kan dalam penelitian si Edson, dia sampai purchase intention aja gitu. Nah, dikritik orang gitu. Buat apa kita sampai purchase intention saja gitu. Tapi kita mengarah pada orang itu membeli. Nah, begitu juga bicara pada selective attention. Jadi sudah ada exposure yang kita pilih, oke. Kemudian pada saat kita apakah kita membangun sampai aware saja atau kita bicara pada mereka itu melakukan sesuatu gitu kan. Nah, situlah barangkali kita lihat ada yang namanya
perceptual defense ya. Jadi antara dua itu kan. Jadi dua tadi selective exposure dengan selective attention dia padukan, itulah namanya sebagai perceptual defense. Jadi orang men-screening out gitu kan. Hingga kenapa orang kadang-kadang mengejar iklan-iklan itu sudah acara yang menarik gitu kan. Ada misalnya karena sinetron gitu kan. Kemudian setelah acara sinetron itu ada iklan. Nah, biasanya dikejar gitu kan. Kenapa orang belum switching kepada iklan yang lain, TV yang lain gitu kan. Belum ada TV yang lain gitu. Karena bicara pada selective exposure kita sudah pilih, selective action kita sudah mainkan, tapi kita bicara pada awareness saja karena memang kita membangun aware di sana gitu, ya kan? Tidak ada pembelian di sana gitu. Jadi kalau memang harus pada saat titik aware ya sudah aware di sana kita memang kita kejar gitu. Orang yang kenal dulu gitu. Kenapa? Bisa saja dia melihat produk kita atau tayangan kita gitu. Tapi ya kan dia belum berhubungan dengan final objek daripada produk yang kita tawarkan. Misalnya katakan susu kecerdasan anak gitu kan. Dia belum punya anak gitu. Mungkin dia sudah tahu iklan itu gitu. Atau barangkali obat sakit kepala misalnya gitu. Dia belum sakit kepala gitu. Memang pada saat itu memang harus aware saja orang. Tidak ada pembelian. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang harus diukur adalah pembeliannya gitu. Nah, screening inilah yang kadang-kadang orang ngejar kira-kira apakah itu stimulusnya gitu kan, apakah itu seperti di yang threatening atau yang pleasant dan seterusnya gitu. Akan oh dia ini threatening, memang harus threatening gitu kan, karena dalam tampilan itu harus bicara pada transformational atau informational gitu. Nah yang terakhir ini barangkali kalau kita bicara pada perceptual blocking gitu. Nah mungkin ini sudah sekarang berubah, saya lihat gitu kan, sudah berubah gitu perceptual blockingnya gitu, sudah dirubah sama orang-orang yang punya media TV gitu ya kan. Jadi kalau mungkin kita punya channel gitu kan, remote control gitu. Kemudian kalau misalnya ada acara menarik kita tonton, begitu ada iklan, pindah ke tempat lain orang kan gitu kan. Pindah ke tempat lain gitu. Begitulah seterusnya ya kan, kita nggak mungkin lah orang bertahan dengan informasi itu gitu. Nah maka pada saat sekarang ini sudah berubah kita lihat kan gitu kan. Jadi di acara itu sendiri atau misalnya di sinetron itu sendiri itu sudah ada iklan yang dimunculkan gitu. Jadi perceptual blocking itu mungkin tidak terjadi lagi pada saat, bukan tidak terjadi lagi, mungkin sedikit ya kan. Kenapa? Kalau dulu mereka membikin gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat acara satu TV kemudian pindah ke TV lain iklan juga nah kan gitu kan. Jadi frame-nya seperti itu dulu. Sekarang enggak lagi ya kan gitu kan. Jadi masing-masing punya program tersendiri di mana acaranya itu dapat pendapatan dengan memasangkan iklan, apakah itu running text, apakah iklan berjalan, atau si pemainnya itu sendiri yang menggunakan produk tersebut gitu. Inilah barangkali perubahan-perubahan yang mungkin merubah persepsi orang akhirnya kan gitu kan. Jadi dia tidak berubah ke channel yang lain gitu, dia tetap nonton acara itu. Walaupun barangkali sesekali juga dia menampilkan iklan gitu. Karena kalau misalnya tampil terus dari awal sampai akhir kan bosan juga orang lihatnya gitu. Tapi paling tidak acaranya durasinya diperpanjang. Itu bicara pada persepsi ya kan. Nah yang ketiga adalah bicara pada personality gitu ya kan, bicara pada kepribadian gitu. Nah kalau bicara pada kepribadian memang saya sebutkan tadi kan bahwa kepribadian itu berkaitan dengan seseorang yang mungkin kita lihat secara umum seperti apa gitu kan. Nah, cuman biasanya kepribadian ini kita bicara pada sesuatu yang berkaitan dengan produk akhirnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya bicara pada produk, misalnya bicara pada apa tadi sophistication kan gitu kan. Dan memang harus ditampilkan di produk itu kecanggihannya gitu. Jadi dia harus selalu inovatif terhadap produk tersebut gitu. Atau jasa tawaran itu. Atau seperti low profile kan gitu kan. Down to earth misalnya kan gitu kan. Kayak misalnya Levi's gitu. Down to earth dia kan, setelah dibeli dia digosok-gosok pakai batu supaya kelihatan apa gitu, disobek-sobek kan gitu. Nah ini kita ngelihat, oke. Jadi kalau bicara pada personality, mungkin kita lihat personality orang-orang itu lebih kepada faktor-faktor individu tadi ya kan gitu kan. Nah cuman kalau yang individu tadi mungkin ada yang namanya self concept ya kan gitu kan, ada yang namanya personality juga gitu.
Jadi self konsep dia itu sendiri mungkin berbeda antara satu dengan yang lain, tapi kita lihat sebagian besar orang-orang ini, misalnya katakanlah antara generasi dengan generasi yang berbeda gitu kan. Kalau kita lihat generasi Z kan gitu kan, macam-macam lah disebut. Nah, mungkin caranya berbeda gitu. Cara belajarnya juga kita lihat sekarang ini kan. Mereka tidak mau membaca buku kan, itu instan semua gitu kan. Ditanya ke ujian lisan gitu kan. Nah, ujian lisan duduk di depan saya gitu. Bawa HP gitu kan. Apa beda antara ini dasar semester 1 ya kan, ya, sudah saya ajarkan kan, terangkan gitu. Apa beda efisiensi dengan efektivitas gitu. Sebentar Pak. Bermainnya di HP gitu. Nah itu ya kan. Jadi itulah barangkali kita ngelihat apa generasi-generasi tersebut. Karena mungkin kita ngelihat di situ tadi jumlah apa. Kalau memang seperti itu ya kan gitu kan, layanannya seperti itu yang diinginkan ya kenapa tidak gitu kan. Kenapa tidak? Ah, cuman kalau kita dalam pendidikan mungkin kita harus rubah yang itu ya kan gitu kan. Apalagi misalnya apa ujian take home kan bisa kita kelihatan kan gitu kan. Walaupun digunakan teknologi apa kan jawabannya apa nah, kan rata-rata kan bahasa bahasa misalnya apalah katakanlah chat GTP kan berarti bahasanya kan mirip-mirip dia kan hanya. Oleh karena itu kalau di ujian biasanya saya menyarankan captionnya sama apa itunya sama gitu. Headline-nya sama gitu kan. Poinnya sama gitu. Saya berapa apa gitu kan. Nah, narasinya itu berbeda gitu. Kan kelihatan gitu kan kelihatan. Yang paling pintar itu dia diubah lagi kan sudah dapat sesuatu dia ubah lagi gitu. Nah, itu kan artinya kita mengatakan bahwa di dalam personality itu memang individu-individu yang berkaitan akhirnya dengan produk gitu kan. Jadi bukan individu yang dilihat lebih kepada produk untuk mengklasifikasi daripada sebagian besar daripada konsumen itu sendiri. Nah, ini ya. Jadi mungkin kita lihat ada orang-orang yang inovatif ya kan gitu kan. Kita lihat besarannya gimana ini. Dogmatis kan gitu kan. Jadi orang-orang yang barangkali apa ya kalau dogmatis itu mungkin kalau dia inovatif sesuatu yang barangkali baru ya kan, sesuatu yang dia tidak apa ingin sesuatu yang barangkali apa bedanya ditanyakan gitu kan, apa bedanya dengan yang sekarang dengan produk yang dulu gitu. Oke, kalau perbedaannya mencolok gitu kan, eh, itu apa dia akan itu. Tapi kalau dogmatis barangkali sebagian ya kan sebagian besar itu dia lebih mengarah kepada yang kalau saya dari dulu dari kakek saya sampai ayah saya pakai produk ini terus gitu, nah kan gitu kan itu dia bicara pada dogmatis dia kan dogmatis gitu. Mungkin dia ada perubahan-perubahan sedikit, mungkin dia akan terima juga gitu kan. Atau barangkali bicara pada social karakter gitu kan. Jadi memang kadang-kadang apa konsumen-konsumen itu diarahkan, oke? Diarahkan dalam diri pribadi sini untuk berubah gitu kan, diri pribadi ini. Tapi kadang-kadang juga mereka bicara pada dari luar itu. Ada perubahan-perubahan dari luar. Jadi orang-orang dogmatis ini kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar dia bisa ke arah inovatif gitu kan. Ke arah inovatif gitu. Nah ini ya, jadi paling tidak kalau 5 ini kita sebut, itu mungkin bagian besar mana yang akan kita kejar. Apakah orang-orang yang memang betul-betul inovatif gitu. Apakah memang produk kita menawarkan sesuatu inovatif. Atau barangkali yang paling banyak di antara itu gitu. Artinya you need for uniqueness. Rambut dikasih warna-warni dan seterusnya. Kira-kira banyak nggak orang-orang seperti ini ya. Jadi ukurannya semuanya bicara pada apakah ada demand-nya gitu. Banyakkah kira-kira demand-nya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya bicara pada marketing, kadang-kadang orang menyebutnya itu trial and error juga gitu, ya kan? Trial and error. Jadi no big company can predict the exact demand akhirnya gitu. Tidak satupun perusahaan yang besar itu bisa menentukan berapa besar demand-nya gitu. Biasanya dia bicara pada trial and error gitu. Trial and error ya. Trial and error berdasarkan pengalaman belakang dia gitu. Ya kan? Berdasarkan belakang dia gitu. Pengalaman dia kayaknya apa begini, akhirnya bikinnya terbatas pada ini. Ternyata permintaannya membludak gitu. Ya kan itu yang mungkin kita lihat apa dalam hal satu kenyataan di mana no big company can predict the exam. Akhirnya kita sebut sebagai trial and error. Hingga kalau produk-produk misalnya Unilever aja kan gitu kan. Kalau waktu saya di MBA dulu begitu disuruh sama dosennya nggak ujian gitu. Tapi cari produk-produk yang ada di Unilever atau P&G atau disebutkan perusahaan-perusahaannya gitu. Mana yang masih bertahan, mana yang hilang gitu.
Nah, siapa yang menemukan lebih banyak itulah yang dapat A gitu. Nah, tapi kelompok deh bukan individu. Nah, kita menang, kelompok saya menang itu karena orang Thailand di dalamnya. Jadi informasinya dapat lebih banyak. Jadi dia mau menyatakan bahwa trial and error itu muncul di sana gitu ya. Jadi tidak bisa kita akan langgang terus gitu. Cuman inovasinya tadi gitu kan, apakah memang inovasi yang besar-besaran atau barangkali cuman incremental aja gitu. Yang berikutnya adalah learning ya. Jadi learning ini juga bisa berpengaruh terhadap keputusan orang membeli sorry. Pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu juga bicara pada berpengaruh terhadap keputusan orang membeli gitu. Oke. Nah, cuman kita mau tekankan aja di dalam learning itu paling tidak ada dua konsep besar yang sering dipakai gitu kan. Jadi ada yang namanya classical conditioning dan ada yang namanya operant atau instrumental gitu. Sehingga mungkin kita bicara pada cues yang kita mainkan gitu, stimulus yang kita mainkan gitu. Kemudian respon orang seperti apa. Pak, mohon maaf Pak, screen-nya belum tampil ya Pak? Oh, belum di-share ya? Iya, belum share Pak. Tadi hilang, keputus. Oke, tadi hilang, bentar ya. Oke, baik. Nih ya. Ya, sudah Pak, makasih. Jadi yang learning ini itu lebih kepada konsep besarnya kan gitu bahwa kalau bicara pada learning ya mungkin saja kita katakan kalau bahwa pembelajaran itu tidak harus kita rasakan kan gitu kan, bisa kita dengar, bisa dapat cerita orang lain, misalnya kalau api itu panas misalnya kan gitu kan, api itu panas itu tidak perlu kita harus tes dengan tangan kita kan, kira-kira begitu ya kan. Jadi bisa saja kita dapat acquire informasi dari orang atau memang kita harus merasakan gitu kan, atau misalnya ada ilmu pengetahuan tentang itu. Cuman di dalam konsep learning dalam marketing ini yang sering dilihat adalah konsep dua ini, pendekatan dua ini gitu kan. Jadi ada yang namanya classical conditioning dan ada yang namanya operant gitu kan. Jadi kalau contohnya ya memang psikologi tadi kan gitu kan. Orang dari Rusia kalau nggak salah itu dia ngetes apa perilaku daripada anjing itu sendiri gitu, anjing dia kan gitu. Nah, kita mau katakan bahwa di dalam konsep learning ini paling tidak kita mengatakan bahwa ada instrumen-instrumen yang kita harus tambahkan terhadap kondisi yang ada di dalam satu tawaran gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara pada kali classical conditioning, kalau jam 12 siang gitu kan, orang itu sudah jatuhnya makan siang gitu. Tapi waktu pada saat masa makan siang itu kadang-kadang yuk kita ke katakanlah di pasar kampus gitu, di pasar festival misalnya. Tapi mau makan apa itu masih belum diputuskan gitu. Kebutuhan lewat pertama adalah di rumah makan sederhana yang bau rendangnya itu merangsang gitu. Nah, itu ya kan gitu. Itu juga sebagai satu instrumental yang kita harus mainkan di dalam mempengaruhi orang. Jadi learningnya itu adalah learning terhadap bau gitu. Bisa saja learningnya terhadap warna gitu kan, warna-warni gitu. Jadi kalau jual-jual emas di Mekah, di Madinah itu malam semua jual itu. Dia main lighting gitu kan. Padahal emasnya itu 22 karat, kita 24 karat gitu. Tapi bermain pada lightingnya gitu. Orang tertarik setelah sholat gitu, kita lihat dulu gitu. Itu ya bisa saja dari warna, dari lighting, oke, dari tadi bau gitu kan, bau gitu. Nah mungkin juga ya kan, kita nggak tahu, saya juga dapat informasi gitu kan. Ada produk-produk tertentu yang baunya merangsang, tapi itu cuma semprotan aja gitu. Ada gitu kan, tapi ke sana orang berbisnis gitu. Ada juga yang barangkali waktu kita berada di sana enak baunya kan gitu, begitu nyampe ke rumah nggak ada bau sama sekali gitu. Nah itulah ya barangkali kita lihat pada saat bicara pada instrumental gitu, mungkin yang akan kita mainkan adalah yang mananya sehingga akan memberikan rangsangan orang untuk beli. Jadi kalau misalnya katakanlah rangsangan itu terus sama begitu gitu kan, sama begitu gitu kan, nah, mungkin orang akan mengatakan pengalaman dia apa ini kan, experience-nya gitu. Ya makanya enak di sini aja, pas dibawa ke rumah nggak enak juga gitu. Jadi experience menentukan di sana, learningnya itu gitu ya. Teorinya adalah kita bicara pada classical conditioning, orang butuh pada saat tertentu, tapi bicara pada instrumental.
Lebaran misalnya katakanlah bulan puasa, Lebaran pasti orang ingin berbelanja untuk kebutuhan Lebaran gitu kan. Itu classical conditioning kita sebut sesuatu yang ada cues yang kita mainkan gitu kan, ada stimulus gitu. Tapi bicara pada operance, oke? Jadi bicara pada instrumen apa yang harus kita. Nah, yang banyak-banyak ya mungkin itulah barangkali yang sering dipakai kan gitu, yang sering dipakai gitu. Ada instrumen misalnya apa potongan harga itu kan sesuatu yang barangkali yang umum sering dipakai. Kalau kita tidak memberikan itu ya berarti kita kalah gitu, kita aja kita kalah. Kita tidak bisa melawan arus gitu, tidak bisa melawan pasar gitu kan, bahwa pasarnya inginnya seperti itu. Gitu. Itu ya barangkali berkaitan dengan purchase behavior, tapi kita ngelihat dari yang dua box yang berada di tengah. Yang box di pinggir sebelumnya sudah kita singgung minggu kemarin, mungkin yang berikutnya adalah bicara pada marketing effort ya, pada sesi-sesi berikutnya. Oke, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin discussion atau barangkali punya Izin sharing. Pak Musin boleh Pak bertanya Pak Musin Musin? izin tanya. Izin, Oh Pak. ya, Bertanya silakan. Pak Musin? Silakan Pak Yuti dulu boleh. Ya, Ya. saya dulu. Oke. Izinnya rekan-rekan Pak Musin. Oke, iya Pak. Ini kan kita mempelajari tentang consumer behavior ya Pak ya. Bahwa untuk membentuk atau mengkondisikan kita membeli suatu produk itu udah biasa ya. Ayo gunakan ini baik, ini adalah baik. Tapi saya juga melihat misalnya ada justru orang yang menyuruh sebaliknya, malah konsumen itu seolah-olah mendengarkan panggilan sebaliknya. Contoh, jangan noleh ke kanan, ada rumah makan enak gitu. Orang-orang lewat pada noleh ke kanan gitu loh Pak. Nah, saya tidak menemukan teori apa ya Pak ya di dalam materi kita hari ini Pak. Kondisi yang sengaja menegatifkan suatu ajakan, orang malah mengikuti ajakan negatif itu gitu loh Pak. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita bicara pada motivasi tadi kan gitu kan, motivasi orang itu kan bisa diarahkan pada negatif ya kan, pada positif tadi kan, pada apa tadi emosional kan gitu kan, pada rasional gitu kan. Nah, itu bisa kita mainkan di situ aja sebenarnya gitu. Jadi apakah kita ngejar pada rasionalitas orang, apakah kita bicara pada emosional orang gitu kan, apakah sesuatu yang kita tampilkan negatif gitu kan, nah, kemudian jadi akan orang merasa gitu kan gitu. Misalnya katakanlah obesitas gitu kan, orang ketakutan kepada organ itu sesuatu yang negatif kan gitu kan. Nah, mungkin caranya menyampaikan gitu kan, jangan noleh ke kanan ya kan. Begitu. Pastilah noleh ke kanan kan. Masa saya nggak disuruh kan gitu. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan itu, tapi dia mengatakan bahwa dia ingin. Obesitas kan begitu juga kan? Kan sesuatu yang negatif yang dimunculkan gitu. Berarti ada korelasinya ini ya Pak ya. Yang katanya saya pernah baca, sejak kemasan rokok ditulis bahayanya bahaya merokok dan disuruh melarang merokok, malah penjualan rokok meningkat gitu Pak ya. Ada seperti begitu ya Pak teorinya. Nah, itu kalau misalnya rokok itu Pak karena aturan Pak. Karena aturan itu Pak. Dia nggak mau sebenarnya. Oke. Nah, tapi justru sejak ditempel dilarang malah katanya membuat positif penjualan rokok gitu. Itu ya. Nggak tahu ya. Yang saya dengar Pak. Sebenarnya begini, kalau rokok itu kalau kita lihat itu kan karena ada aturan gitu kan. Buktinya apa? Tulisnya kecil kan, akhirnya dia nggak itu juga sebenarnya gitu kan. Ragu-ragu dia kan gitu kan. Nah, cuman kalau misal kita bicara pada masalah kecanduan ini kan gitu kan, masalah kecanduan gitu kan. Kalau mau mati juga kan gitu kan. Itu ada di perilaku konsumen itu. Kalau mau mati juga, nggak ngerokok pun mati kan gitu kan. Ya akhirnya sudah gitu kan. Ya ini ikuti aturan, yang orang ini yang ikut rokok juga gitu. Ada tambahan tadi, ada yang mau nambah? Oke, makasih Pak Musin. Ada yang mau nambahkan tentang merokok juga tadi? Pak Berman? Iya Pak. Oke. Ya benar Pak. Justru kan saya kan merokok ya Pak ya. Oke, ini dia Pak Yuti jawabannya nih. Nah, jadi untuk melihat gambar-gambar yang dibungkus rokok itu sekarang sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara lain itu lebih oke lah ya kalau di Indonesia. Kalau negara lain Pak lebih menyeramkan Pak. Dan itu memang sangat menakutkan sebenarnya. Cuman itu dikalahkan oleh emang keinginan merokok gitu sih Pak. Ya, maksud Pak Sayuti tadi gitu kan. Apakah dengan adanya katakanlah apa ininya bolong makin dilarang orang semakin suka gitu. Malah masih beli orang kan gitu. Nah, itu. Enggak sih Pak, kalau udah dilarang ya kita jadinya dengan melihat itu kita jadi mengurangi sebenarnya Pak. Yang tadinya mungkin 2 bungkus sehari sekarang ya lebih sedikit gitu sih Pak. Tapi merokok juga, oke. Ya masih tetap merokok Pak.
Ya, jadi itu barangkali salah satu contoh jawaban teman kita berkaitan dengan perokok juga gitu. Ada perokok lain? Boleh nggak? Sharing-sharing aja gitu. Itu satu-satu sesi gitu kan. Saya itu nggak sepakat juga barangkali dengan Pak Berman gitu. Mungkin kalau bukan karena itu ya kan gitu kan. Oke, ada lagi kira-kira? Nggak ada ya, nggak perokok, takut disebut perokok gitu kan. Itu yang mahasiswa saya di Ilkom itu kan gitu. Kalau mau mati, mati juga Pak. S2 kita bicara pada tapi dibicara pada consumer behavior-nya kan jadi per poin tadi misalnya motivasi itu satu bab gitu kan kemudian apa socio culture satu satu bab gitu kan kemudian apa tadi itu jadi per babnya gitu jadi bicara pada rokok juga gitu kan disinggung oleh temannya gitu rokok betul sama dengan pertanyaan Pak Sayudi tadi gitu kan walaupun rokok itu pakai itu seperti itu temannya ngomong gitu kan tapi pembelian masih juga gitu kan. Nah, itu apa yang jawab teman yang perokok itu begitu kan? Saya tetap Pak ngerokok, kalau mau mati mati juga gitu. Ah udah gitu kan. Nah, mungkin itu yang kalau kita baca di rokok itu bicara aturan dia tuh ya kan. Cuman aturan ditulisnya kecil dia. Jadi dia comply terhadap aturan, oke. Konsumen barangkali ya seperti itu gitu perilakunya. Ada lagi barangkali yang mau nambahkan informasi yang apa saya sampaikan hari ini. Kayaknya tadi mau banyak bertanya gitu. Pak Bambang tuh mau tanya kalau nggak salah ya. Apa Ya, satu lagi? izin Pak, boleh bertanya Pak? Ya. Bukan sharing aja, sharing aja. Nah, Ya, mungkin tadi teman-teman kita sharing aja Pak ya, terkait dengan ya, penjelasan Bapak terkait masalah inovasi yang di, di yang nomor 2 dari terakhir itu Pak ya. Pertanyaannya gini Pak, apakah inovasi-inovasi yang dilakukan itu misalnya inovasi dalam suatu teknologi telekomunikasi contoh Pak ya, itu akan ada masa-masa yang stuck gitu loh Pak. Sehingga orang itu sulit untuk berinovasi lagi, sehingga akhirnya bisnis itu jadi mati dengan sendirinya gitu Pak. Nah, karena saya melihat gini Pak, kayak inovasi teknologi di telekomunikasi itu orang semakin ke sini makin susah untuk berinovasi gitu loh Pak. Sehingga bisnisnya itu makin banyak yang merugi jadinya Pak. Susah untuk nanti dia akan balik modal gitu loh Pak. Menurut Bapak pandangannya gimana ya Pak ya? ya memang kan ada banyak pengalaman ya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ada namanya research and development ya, Hmm, jadi kan di dalam perusahaan itu ada yang R&D, ada yang research marketingnya kan gitu kan, ya. R&D-nya. Nah kadang-kadang kalau misalnya proyeksinya itu unpredictable gitu kan, kira-kira ukurannya kan demand ada nggak permintaannya ini kan kira-kira atau barangkali compatible nggak dengan masyarakat gitu. Itu yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita contohkan misalnya dulu kan GPS ya kan, GPS itu sudah Hmm, lama sebenarnya gitu. Tapi pada waktu itu nggak kepakai gitu, nggak kepakai gitu. Nah, baru sekarang ini dipakai mass gitu kan. Jadi pada saat itu terpendam gitu apa hasil hasil output dia gitu. Nah, kalau misal bicara pada inovasi itu bicara pada misalnya orang yang tidak bisa memprediksi ini pasarnya ada nggak di situ. Misalnya ada inovasi tertentu, betul. misal dulu Itu kan sih ada Pak. software dari Microsoft gitu kan, yang tidak compatible di Indonesia tapi di Malaysia cocok gitu. Begitu juga kan mau mobil Honda kan gitu kan, ada yang inovasi dia ditarik akhirnya kan gitu karena tidak compatible gitu. Nah itu yang barangkali kita katakan bahwa ada inovasi, oke, yang barangkali sulit itu adalah pada saat dia matching. Kadang-kadang begitu orang wait and see gitu kan, wait and see gitu, atau bang ngajak kerjasama dengan pihak lain itu gitu. Apa NSN misalnya kan Nokia Siemens Network kan gitu kan dia bicara pada network gitu. Tapi sekarang kan tidak ada lagi gitu nah itu. Jadi yang Ada nggak sulit itu metode metode khusus gitu loh Pak untuk bagaimana agar tetap bisa bertahan dengan bisnis yang sedang berjalan gitu Pak, dengan inovasi yang memang tidak terlalu signifikan gitu Pak. Kayak sekarang kan telekomunikasi beralih kepada teknologi di luar angkasa gitu kan Pak ya. Contoh ke Starlink gitu loh Pak sekarang. Nah, sedangkan teknologi untuk yang tower itu sudah mulai meredup gitu loh Pak. Mungkin ya ada memang riset yang tadi Bapak sampaikan, ada riset atau R&D atau segala macam yang mungkin metode apa yang mungkin bisa pendekatan sehingga inovasi itu bisa terus berkesinambungan gitu Pak. kalau inovasi Pak bisa terus menerus Pak bisa lakukan terus gitu. Hmm. Inovasi bisa kita lakukan terus gitu. Cuman masalahnya kalau bicara pada perilaku konsumen ini kompatibel dengan konsumen atau tidak gitu aja. Yang agak susah di Hmm. situ sebenarnya itu. Nah, itu dia Pak. Kalau inovasi semua orang bisa melakukan inovasi dengan barangkali biaya R&D-nya kan gitu kan.
Jadi pada saat Ya. hasilnya keluar gitu kan, nah ini kompatibel dengan konsumen gitu. Jangan-jangan misalnya katakanlah Nokia kan dianggap inovatif dulu kan, teknologinya hebat dulu kan, sering dipuji-puji gitu kan. Dia nggak Ya. memikirkan konsumennya sudah berubah seperti ini gitu. Dia terlambat akhirnya gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa apakah kita tidak boleh melakukan inovasi, ya boleh lah gitu kan. Cuman kita bicara pada ini yang sulitnya itu bukan, jadi nggak ada metodologi, yang bicara pada, oleh karena itu kadang-kadang inovasinya incremental aja ya, salah satu contohnya, salah satu cara-cara gitu incremental ya, tidak terlalu melompat lonjakan gitu, ada incremental gitu, sedikit-sedikit yang dilakukan prosesnya gitu. Jadi kalau Ya. misalnya katakanlah laptop gitu kan, jelas laptopnya sudah seperti ini ya kan, mungkin ada yang barangkali satu saat sudah bicara pada bisa mengetik sendiri kan gitu kan. Sekarang ini kan kalau kita ngomong ngetik sendiri kan gitu kan, nah itu sudah arah ke sana gitu. Dulu barangkali kalau kita contohkan begini Pak, waktu saya kuliah di India dulu, itu kan teknologi voice ya, masih voice waktu, jadi apa, suara kita itu Wis. direkam, suara kita ngomong gitu kan, kita ngomong apa ya, bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris gitu, diketik sama dia, bisa ngetik dia. Cuman waktu itu tesnya di India itu suaranya suara rata-rata vibrationnya orang India gitu. Begitu suara saya Hmm. dia dimasukkan, beda itunya Pak. Nah, itu. Nah, sekarang coba lihat kan, Google siapapun ngomong keluar Google-nya kan gitu kan. Google Ya. di mana restoran Padang yang paling enak, keluar dia kan. Suara kita itu muncul tagnya. Kalau dulu nggak bisa, Ben masih Hill, Pak. baru juga itu Pak. Saya masuk Ya. tahun 2000-an itu ya, waktu saya di apa di India itu direkam. Jadi dia mengasih tahu bahwa skalanya ini agak sulitnya di sana gitu, fibernya gitu, apa vibrationnya ya. Suara orang itu Ya. berbeda. Yang di setting machine itu untuk vibrasi rata-rata orang India. Begitu orang India ngomong, ngetik dia Pak, ngetik dia. Nah mungkin saja ya, mungkin bahasa Inggris gitu kan, karena bahasa Inggris orang India kan direkamnya seperti itu, suara bahasa Inggris saya berbeda kan gitu kan. Jadi bisa saja dia sifatnya incremental. Nah sekarang kan masih dibutuhkan itu kan, masih dibutuhkan gitu. Harus ketik-ketiknya aja. Jadi nggak apa, masih dibutuhkan oleh konsumen gitu. Ya. Jadi kalau Ya, misalnya Pak. Pak Bambang tanya kira-kira teorinya apa supaya bisa langgeng, saya kira kalau bicara pada konsumen itu agak memang berperilaku mereka itu. Apalagi ada Hmm. pesaing-pesaingnya barangkali lebih cepat gitu. Kalau inovasi ya barangkali sekarang ini wajib gitu kan, wajib untuk, kalau enggak Iya. inovasi kita akan mati. Tinggalan, Pak. Ya tinggalan gitu. Ada lagi bisa nambahkan kalau dari saya tadi Kak, aku selain mau itu? tanya dong, Makasih ya, Kak. Pak. Sebenarnya Nggak terus nambah itu sharing. ya, ini Silakan Kak Sia, ya, oke. berkesinambungan sih sama Pak Nanang Ya, terkait oke. pengembangan produk ya, produk development atau inovasi gitu. Biasanya kan sales marketing tuh kayak dituntut, kamu buat produk development dong, tapi nanti mereka kolaborasi sama R&D gitu misalnya. Iya itu. Terus kalau dulu kan saya pernah kerja di tempat FMCG ya Pak. Kalau dulu tuh mereknya Tango. Kalau di wafer Tango tuh ada namanya bubble gum rasanya. Ya, Mungkin awal-awal keluar itu high demand ya Pak. Tapi mungkin orang-orang tuh hype-nya tuh karena penasaran awalnya. ya. Tapi lama-kelamaan justru produk itu Keluaran. menghilang karena eh apa demand-nya turun gitu Pak. Sebenarnya eh, apakah perlu gak sih Pak untuk kita buat pengembangan produk tuh cuma buat branding doang untuk strategi marketing gitu, cari produk yang unik gitu. Ya kalau memang kita mengatakan bahwa itu adalah kita bergerak gitu kan, mungkin Hmm. gitu kan. Tapi namanya kita bicara pada sesuatu itu kan kepengennya langgeng kan gitu kan. Iya, Ya, pengennya langgeng gitu. Oleh karena itu kan saya sebut tadi awal, nobody can predict the demands. Biasanya orang melakukan trial and error gitu. Nah, ya. cuma kalau tidak melakukan inovasi gitu kan, Mm-mm. tak gitu kan, nggak ada inovasi. Iya. Jadi kalau tampilan gitu, misalnya ada produk lain kita sudah kalah gitu. Tapi dalam satu rak kita punya varian-varian kan gitu kan. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, Mereka jadi cari banyak varian. ibaratnya begini, guys ya, ibaratnya begini. Kalau kita bicara pada Pepsi, bicara pada Coca-Cola, lari uangnya Ya. kemana? Lari Kemana uangnya Pak? ke Amerika semua kan gitu kan? Iya, iya, iya. Iya, kan gitu. Jadi bikin persaingan di antara produk kita itu sendiri. Nah, itu ya kan. Mm-mm. Kalau misalnya kita tidak melakukan inovasi ya kita cuman bicara pada inovasi tadi gitu. Ya. Sustain apa enggak gitu ya. Tapi Bapak sebenarnya kalau dari apa ya statement itu setuju gak sih Pak? Misalnya mereka tuh nyari uniqueness-nya dulu buat branding aja gitu
ke customer supaya produk mereka tuh diperhatikan. Jadi kan Iya, nanti iya, high demand tuh awalnya. bisa aja, itu bisa Bisa aja bisa. ya. Oh ya, oke. Nah, Sip, cuman sip. kita bicara pada apa? Bukan barangkali kalau bicara pada inovasi tidak barangkali ya. Mm-mm. Ada kreativitas apa kan gitu Iya, kan? iya, iya, unik. Ya, jadi itu yang barangkali kalau inovasi mungkin kalau orang-orang bicara pada inovasi mungkin sesuatu yang baru gitu kan? Iya, bubble Daripada gum tuh dulu lucu banget tuh rasanya, Pak. Aneh juga. Cuma hype karena orang penasaran. Cuma lama-kelamaan menghilang juga. nah, kan contoh-contoh produk seperti itu kan bahwa Iya. Oke, jadi terima ada kasih, yang Pak. mungkin kalau kita bicara Eh, pada inovasi berarti inovasinya berat. poinnya gini Pak ya. Sorry Pak, sedikit nambahin boleh Pak? Ini ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan juga terkait dengan persepsi ya Pak. Persepsi Ya, itu berarti lebih penting dari suatu kualitas produknya ya Pak ya. nah itu membangun persepsi itu yang jadi masalah Pak gitu kan? Gitu. Ya kan? Karena Jadi kita persepsi mencoba untuk ya, mempersepsikan gitu loh Pak. iya, itu yang barangkali yang lebih lebih lebih. Jadi persepsilah yang menang kalau Beda ya kalau Pak? kalau kalau saya di bagian-bagian membangun persepsi itu gitu. Coba lihat Pak ya, dulu kan pernah ada Hmm. mobil Timor gitu Pak ya, pernah ya, Timor ya, buatan Indonesia ya kan, kerjasama dengan Iya, Korea pernah, dulu Iya, kan Pak. gitu kan. Itu waktu itu mobilnya betul. saya ingat masuk di koran gitu kan, masuk di media massa gitu. Mobil Timor mogok di jalan tol. Apa memang Toyota nggak pernah mogok jalan tol? Pertanyaan saya. Iya, Nah, itu dia kan gitu kan. Jadi betul. persepsi orang sudah menang dulu dia gitu ya kan. Sudah Iya, menang duluan dia gitu. Ini membangun persepsi itu yang mungkin perlu itu ya cara yang apa unik gitu kan. Jadi langsung kepada brandnya orang lihat gitu kan. brandingnya. Apapun peran dari brand itu pasti dia baik. Jadi jangan jangan menonjolkan pada produknya, oke? Karena kita harus memperkuat adalah pada brand gitu. Tinggal mungkin ada sub-sub brand ya kan gitu kan, sub-sub Iya, brandnya gitu. Kalau misalnya katakan Coca-Cola, dia bikin brand-brand yang lain karena dia dianggap negatif. Waktu itu kan hmm, Coca-Cola kan kalau itu kan itu, maka dia bikin sub brand yang tidak hubungannya dengan Coca-Cola Coca-Cola. gitu kan. Karena kan kalau Coca-Cola sudah hitam itu minum, jangankan apa, jangankan tulang, itu rambut pun bisa hancur katanya kan gitu. Tapi masih minum orang juga kan gitu kan. Kata Pak Sayuti tadi kan gitu kan. Di India tuh Iya. gencar banget kalau musim dingin, musim panas itu kok apa dia bukan Coca-Cola dia Pepsi dia kan gitu sama lah gitu. Ada yang bisa Pak, menambahkan? Nah, izin dari menambahkan pernyataan Pak, kita bertiga tadi, baik Pak Soyuti, baik Pak Nanang maupun baik Kesia gitu, bisa izin nambahkan saja. menambahkan Pak Musin. Boleh silakan. Nah, Ya, is ya. terkait tadi Pak, membangun persepsi itu lebih penting daripada kualitas produk. Ini berarti berlaku untuk brand-brand mahal seperti apa yang sebetulnya harga ongkos produksi suatu produknya itu nggak semahal itu gitu Pak ya. Misalkan kayak kita ngomongin apa ya, misalkan kayak tas gitu atau fashion gitu, Hermes atau Dior. Prada gitu Pak ya, Rolex, Rolex. yang Dior. ya atau jam Biaya tangan gitu produksinya Rolex. sejuta, tapi Sebetulnya harganya biaya, mahal banget. nah itu gimana tuh Pak? Itu Oke, kan kalau saya kita saya, ngeliat kan saya, saya inovasinya pun bertanya menurut pada saya Pak Lis. nggak teknologi tinggi gitu Pak ya, inovasinya nggak high tech juga itu. Dan Oke. bahan ongkos produksinya juga seharusnya kan kualitasnya Nggak tahu ya kita nggak bagus tahu tapi betul itu ya. Pak Lis, kita iya nggak tahu bicara pada berapa cost of production dia kan. Asumsi kita aja kan gitu kan. asumsi betul Pak. Oke, Cuma tadi baik. terkait ke membangun persepsi lebih penting dari kualitas produk Pak. Berarti apa? Apakah harga brandnya itu sendiri jadinya yang mahal gitu Pak ya Yang penting punya sebetulnya? duit Mas. Yang penting Ya, punya duit bayar. begini Pak, Iya. Pak Lis, saya Terus gimana contohkan cara gitu ya. memprediksi bayarnya, demand-nya gitu Pak? Oke, saya contohkan begini Pak. Ada di Indonesia ini ada Kentucky Fried Chicken ya. Oke, ayamnya Ya. ayam Indonesia, yang jualnya jual Indonesia gitu kan. Oke, semuanya Indonesia gitu. Terus di daerah Pedurenan sana itu ada namanya Kentucky Fried Chicken, bukan fried chicken, bikinan orang Betawi gitu. Gimana kira-kira menurut Pak Is gitu? Ada fried chicken sama-sama yang goreng. Ya itu kan numpang ini aja Pak, Nah, itu dia. deket-deketin namanya. Itu dia. Jadi Tricky kadang-kadang kalau doang gitu ya Pak ya. membangun brand, gebiar-gebiar membangun brand itu sebenarnya di situ dia.
Oke, membangun brand. Jadi dia bermain pada brand dulu dan nanti bicara pada yang lain. Nah, pada saat membangun brand itulah barangkali dia tonjolkan sesuatu gitu. Bahwa misalnya kulitnya kulit asli dari binatang, kalau passion gitu kan, kalau binatang nggak boleh lagi sekarang kan gitu kan. Nah, mungkin barangkali dia berasal country of origin-nya kan gitu, negara asalnya gitu kan, berasal dari mana gitu, berasal dari apa Spanyol, bukan Spanyol yang apa passion tas-tas ini dari sana kan gitu kan. Itali, Pak. Itali kan gitu kan. Jadi mainnya bermain di sana dulu dia gitu. Oke. Nah, nanti manufacturing bisa di Indonesia dia, Pak. Levi's itu kan bisa di Indonesia juga kan gitu. Tapi orangnya ngatakan itu seolah-olah dari kontrolnya dari sana gitu. Nah, itu ini yang barangkali membangun brand itu yang bukan sesuatu yang mudah kalau menurut kita. Jadi oleh karena itu dia dalam apa? Di dalam brand itu kan ada langkahnya kan gitu kan sampailah pada brand resonance gitu. Nah, brand resonance ini itu yang ke apa dikejar orang gitu ya kan. Brand resonance itu yang paling tidak kalau memang tidak mengejar pada loyalitas, mungkin ada engagement di sana gitu kan. Ada orang-orang engagement di sana gitu. Kalau kita dalam apa dalam apa dalam apa Twitter dan lain banyak followersnya kan gitu kan. Nah, itu yang membangun brandnya seperti itu gitu. Jadi mungkin ya kualitas produk iyalah gitu kan mungkin. Tapi di benak orang kan kalau dari sana itu pasti bagus gitu. Kentucky Fried Chicken dulu kan punya siapa gitu kan. Nah, diambil alih orang lain. Orang itu membuat produk apa? Dia merasa, ini cerita sedikit gitu. Dia merasa dulu bahwa majunya Kentucky Fried Chicken itu karena tangan dia gitu di Indonesia. Ada clash waktu itu ya kan. Zamannya masih ada ayam apa pelu burung dan lain gitu kan. Kira-kira nggak capai target lah gitu. Dia Kentucky bikin apa itu. McD, Pak? Ya, McDonald kayaknya ya, Pak ya. McDonald itu, Pak. Yang Pak Bambang McDonald itu, ya. Pak. Ya, Iya, McDonald Pak ya. Pak Bambang, Pak. Bambang diambil alih oleh Sostro ya. Iya. Pak Ben juga ya, bukan Kentucky ya, McD ya. Itu. Iya, Itu McD, Pak, barangkali itu, dia Pak. dia merasa gitu kan, dia merasa besarnya itu karena tangan dia. Ternyata enggak, orang beli itu karena country of origin gitu kan. Jadi siapapun bermain di sana itu. Jadi mungkin di situ bangun adalah, jadi mungkin kita bicara pada brand luas akhirnya kan gitu kan. Bicara pada brand pada country of origin, bicara pada brand, bicara pada apa kualitas dari para produk itu sendiri gitu. Bisa buat apa kita menggambarkan satu brand tapi orang sudah persepsinya kualitasnya kualitas apa pedurenan gitu kan. Karet pedurenan. Itu maksud saya. Jadi Ya Pak, terima kasih multiple Pak. ya, multiple dia bukannya satu misalnya harus jaga branding aja gitu enggak dia. Bagaimana mengattach brand itu jadi satu kesatuan gitu. Ada lagi mau sharing? Pak Sudin? Oke ya kalau tidak ada lagi Kalau Pak, kira-kira. kalau saya sebenarnya lebih ke tanya sih Pak. Oh, boleh. Kalau Nanti kalau sharing saya saya tidak, soalnya nggak ada basic marketing Pak. Saya oke. sebenarnya lebih lebih mau tanya di antara eh, customer behavior tadi, yang pengaruh tadi kan ada tiga Pak, cultural, sosial, sama personal. Nah itu yang kalau kita ngomong di Indonesia Pak, itu yang paling berpengaruh mana ya Pak ya? Di antara tiga itu yang paling dominan sebenarnya Pak. Ada cultural Sosial. factor, social factor, sama personal factor tadi itu loh Pak. Iya. Nah kalau itu barangkali agak sulit saya menjawabnya gitu kan. Kita perlu ada melakukan penelitian gitu kan untuk satu pembelian karena beda produk itu kan beda itunya ya. Kalau misalnya produk-produk yang sifatnya barangkali apa luxurious tadi kan lebih pada social prestige yang mereka kejar gitu kan. Oke, kalau bicara padanya produk-produk tentu mungkin lebih pada culture. Cuman culture-nya kan kita bisa bicara pada culture apa ini kan subculture-nya yang kita lihat gitu. Subculture-nya bicara pada convenience gitu kan. Jadi kalau kita bicara pada itu mungkin tidak agak-agak sulit kita mengatakan bahwa mana yang lebih dominan gitu. Bergantung kepada produknya gitu kan. Nah, cuman kita membelahnya itu saja gitu. Di subculture-nya itu apa-apa yang kita mau ukur gitu. Sehingga akan kelihatan pada subculture-nya. Begitu juga di sosialnya gitu ya kan. Apakah kita mengejar pada referensinya kan gitu kan. Begitu juga pada saat kita bicara pada yang ketiganya gitu. Apakah lebih mengarah pada lifestyle-nya gitu. Jadi kalau bicara besarannya agak sulit kita gitu. Bicara pada yang kecil-kecilnya gitu, yang harus kita kejar gitu. Dan beda produk itu beda tipikal dia nggak bisa kita anggap ini social culture enggak gitu. Karena di social culture itu ada ukuran-ukuran yang harus kita kejar gitu.
Tapi kalau Tetap. di satu satu tipe produk, misalkan kayak tadi Mbak Keisha tadi contohin snack ya Pak ya. Untuk snack apakah itu tipikalnya sama? Terus nanti kalau untuk produk yang branded misalkan Ya, tas kalau dan itu lain-lain memang, itu kalau bakal itu sama. gitu, memang gitu. Cuman masalahnya yang ditanyakan mana yang lebih dominan kan gitu kan? Nggak bisa kita. Iya Pak. Ya, nggak bisa kita. Itu untuk produk-produk itu, kalau itu perlu perlu penelitian, perusahaan-perusahaan melakukan penelitian gitu kan. Bisa saja misalkan kita bicara pada apa produk yang tadi kan begitu muncul semua orang kan kepengen tahu kan gitu kan. Hmm. Bakso gebrak kan itu rame dulu kan gitu kan. Nah, ternyata bakso biasa juga kan, bejaya jadi gebrak-gebrak gitu kan. Nah, itu yang keharapan orang, persepsi orang seperti itu ternyata kenyataan. Jadi oleh karena itu antara persepsi dan kenyataannya kadang-kadang itu yang jadi gapnya di situ gitu. Antara harapan dengan persepsi orang gitu. Jadi Hmm. kalau Pak Sudi nanya saya mana yang benar, saya nggak bisa jawabnya itu. Karena itu tipikal berbeda, kemudian dimensi apa yang akan kita ukur di dalam pengukurannya itu sendiri gitu. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Pak izin bertanya Pak, boleh Pak? Pak. Ya, Pak Musin, eh, berkaitan dengan customer behavior ini, apakah intinya adalah Pak, gimana kita sebagai penyedia produk atau jasa ya, menyesuaikan gaya promosi kita atau menyesuaikan produk kita dengan kepentingan customer gitu Pak ya, dari eh, apa namanya sifat customer yang ada di segmentasi produk kita gitu Pak. Dan yang selanjutnya, apakah kalau kita melihat customer behavior ini berkaitan pula dengan kalau dari sisi si penjual ini Pak, kita ada istilahnya kan tailor needs gitu ya Pak ya. Jadi menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan customer. Ya. Mungkin pertanyaan saya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Memang kalau kita bicara pada tailor ya kan, artinya kita bicara pada menyesuaikan keinginan daripada konsumen ya kan. Nah, cuman kalau kita bicara pada apa tailornya itu sendiri, itu kan ada yang namanya apa mass gitu kan, oke, mass, oke, ada yang namanya individualize. Nah, yang di mass-nya itu kita lebih pada mass customize gitu. Jadi Oh. keinginan secara customize secara ke sebagian besar gitu. Jadi ada namanya mass secara umum. Kalau misalnya bikin baju dulu kiriman dari Amerika, ukuran M-nya, S-nya Amerika itu nggak cocok juga dengan kita gitu. Karena dia ngukur Oh. dari S-nya dia sana gitu. Nah akhirnya itu mass gitu kan. Kemudian ada yang individual setiap orang yang dilayani gitu. Kita juga tidak di situ. Kecuali kalau tukang jahit. Ya kan? Kalau Pak Lemas Ahmad ya Pak. Ya. tukang jahit, siap. Nah itu. Jadi kita di antara itu gitu. Jadi mass tailor atau mass customization namanya gitu. Ya. Ya itu yang kita lihat ya. Jadi bukan pada individual. Ya boleh individual tapi tukang jahit gitu kan. Tiap jangankan jangankan itu. Kita 3 bulan lagi datang ke tukang jahit itu diukur lagi sama dia gitu. Tukang gunting kan begitu. Nah dia tidak bisa gitu kan. Memang begitu ya kan tidak bisa mass dia. Nah, tapi kalau mass betul yang dulu yang barangkali contohnya itu adalah produk-produk Amerika yang masuk Indonesia badan kita hilang semua gitu. Baju dingin misalnya kan hilang badan gitu. Maka di antara itu kita sebut sebagai mass tailored atau mass customized. Jadi bukan betul-betul tailored yang dikatakan Pak Ahmad tadi, tapi kita bicara pada mass. Keseluruhan kelas ini keinginannya pasti gitu, sebagian besarnya gitu. Oke, nah, sehingga kalau misalnya kita lihat di Levi's tadi gitu kan, dia punya alat gitu. Yang rata-rata body orang Indonesia ini sekian atas sekian gitu. Tapi tidak sama dengan dia ke Thailand gitu. Dia untuk ukuran Thailand lagi gitu. Nah, maka pada saat kita beli produk itu paling kita motong kaki gitu. Panjangan gitu kan gitu. Jadi untuk body itu dia tuh. Jadi apa nama istilah di alat teknologi itu bukan 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 body ya body kayak body scanning gitu, tapi bukan mesin gitu. Nama dia punya alat itu gitu. Jadi untuk rata-rata kira-kira gitu ya kan di sini di daerah Thailand kan kecil-kecil perutnya tuh, perempuannya kecil, laki-lakinya juga kecil, nggak akan sama dengan kita gitu. Tapi dia bicara pada mass customization gitu. Itu Pak Ahmad ya. Jadi kita beri perilakunya ke sana gitu ya, perilakunya ke sana gitu. Ya, makasih Pak Musin. Makasih, Pak. Oke ya, saya kira
untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan sehat semua minggu depan dan siap presentasi. Absen, Pak. Udah belum? Ya, saya sudah manualkan ini. Oh, udah, Pak. Ya. Ya, tidak panggil satu-satu, jadi saya screenshot, oke. Tapi supaya itu sekali lagi screenshotnya, oke.